bahagia nih, mau bahagia. Oh, bahagia ini Kurang di rumah kan? kurang di rumah bahagia, jadi dia cari di sini kebahagiaan. Saya baca kan bahagianya di rumah kan dari gomelin dulu katanya nggak betah di rumah. Di sini gitu ya. Waduh, menarik ini semangatnya semua Cijuniar ya. Kayaknya semua pada mencari kebahagiaan di sini. Hari ini, hari Kamis 22 September 2022. Waduh, Cijuniar. Ini dia, kita kenali Cijuniar, moderator kita hari ini gitu kan, akan sama-sama kita sampai jam 12 nanti siang. Oke, terima kasih Vivi yang sudah hadir, juga dua empok ya yang sudah hadir juga di masyarakat pada akhir ini. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ajak berdiri semua untuk melakukan nama samaran. Kita bersama-sama mengucapkan Aham sama sambuddho bhagava Buddham bhagavanta abhivademi Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Untuk semua makhluk yang tampak maupun tak tampak, yang berada jauh maupun dekat, yang sudah menjadi ataupun yang belum menjadi, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, silakan diikuti kembali. Oke, terima kasih Cijuniar. Kita udah sama-sama bacain nama karakter. Nah, saya mau minta dong Cici sama Koko berdiri dulu dong sebelum kita panggil narasumbernya, kanananya. Boleh, tadi udah berdiri, saya berdiri lagi ya. Kita gerak dulu nih, gitu kan. Oke, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada slide video, kelihatan ya semua? Oke, kita ikuti gerakan yang ada di sana. Oke, semuanya siap? Musik! Yang gak gerak nanti disuruh tampil di depan pakai senyum. Ayo munculin rasa bahagianya. Yang gak gerak pokoknya disuruh ke depan nantinya ya. Ayo Koko, gak gerak main video, main handphone doang. Ayo nanti ditampilin di depan. Sekali lagi. Oke, stop, thank you. Belum puas, mau lagi. Oke, semuanya, thank you Cici, Koko. Gimana? Mau lagi? Mau lagi? Oke, thank you. Iya, oke, thank you. Ini begini terus nanti ada anggapannya bagian yang sekarang ya. Di dalam ruangan. Sekarang perasaannya udah ini kan udah maksudnya udah happy, udah mulai dong terasa happy, udah senyum tadi ya kan? Iya nggak Ci? Udah belum? Udah. Berapa
membuang waktu lagi, kita lihat siapa sih nih Kak Nana ini gitu kan. Nggak kenal maka tidak sayang, kita kenalan dulu sama sosok Kak Nana Patmo Saputro. Kak Nana ini adalah seorang ibu dengan anak perempuan berusia 20 tahun. Bukan Kak Nana yang berusia 20 tahun, tapi anak gadisnya yang usianya 20 tahun. Perempuan yang lebih suka disebut pejalan kehidupan. Sejak gadis, Kak Nana telah menjalani beragam profesi di berbagai bidang pekerjaan. Advertising, dosen psikologi di 5 universitas termuka di Indonesia. Hingga mengelola bidang perdagangan dan masih banyak lagi. Kalau saya sebutin satu-satu di sini, sampai besok juga nggak habis. Belasan tahun melakukan konseling pro bono, beliau sangat peduli dan berbagi dengan banyak orang. Tanpa membeda-bedakan, membantu mencari solusi dalam lika-liku persoalan kehidupan ini. Atas dasar pengalaman tersebut, beliau banyak permintaan untuk menjadi pembicara. Sebuah karma baik hari ini kita semua wanita Theravada Indonesia, Wandani bersama Women Dhamma Club dapat mengenal dan juga belajar bersama dengan sosok perempuan yang luar biasa. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kak Nana. Ambil Kak Nana Patmo Saputro. Kak Nana. Tepuk tangannya bukan kecil, tapi Kak Nana ini kamu. Tepuk tangan langsung sampai. Oke. Thank you. Lagi-lagi, Kak Nananya nggak muncul. Kak Nana. Hai hai. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Nana. Saya ngambil senjata. Ambil senjata. Ambil senjata dulu. Oke. Saya di mana ini? Silakan Kak Nana ke sini. Oh, saya di sini. Iya. Silakan Kak Nana. Oke. Oh, disuruh duduk? Iya, boleh berdiri juga boleh. Nanti mau ngomong Nanti. dulu boleh kan? Pointer. Oh iya. Oh, pointers ya. Ya, ini mainnya gimana? Diaktifkan. Nyala, udah nyala? Iya. Udah nyala, tinggal pencet. Oke. Oke. Yang nyalain kan yang ini kan? Ya, yang ini. Ini udah tinggal nanti di offin itu tinggal kakak pencet. Oke. Cici, Untuk nyalain lampu. saya buka sedikit Udah, nanti ya dibukain sama kepada kakak. sahabat yang Bukan, mungkin saya masih di ini. luar dan Oh, mau ini. bergabung, Oke, silakan. iya. Oke. Oke, thank you. Buat Cici dan Koko-Koko yang sudah hadir pada pagi hari ini, selamat datang di Women's Dhamma Club. Senang sekali saya Junior dapat kembali hadir di Women's Dhamma Club ini. Judul topik kita pada pagi hari ini adalah menemukan batas cukup untuk bahagia. Saya cerita sedikit ya Cici. Kurang lebih sampai dengan 2-3 tahun terakhir, saya selalu mendapat ucapan ulang tahun dari salah seorang guru itu dengan kata cukup. Semoga Junior berbahagia ya, mendapatkan cukup kemakmuran, kesejahteraan, bla 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 dan sebagainya. Saya setiap kali dikirimkan ulang tahun itu, ucapan ulang tahun seperti itu dengan kata kalimat seperti itu, saya pikirannya, kok Bapak ucapannya cukup sih? Saya nggak mau cukup, saya maunya lebih. Itu pikiran saya. Jadi saya merasa ini apa hubungannya sih cukup dengan merasa bahagia? Itu kayaknya nggak nyambung gitu loh. Nah hari ini kita kupas ya Ci, apa hubungannya cukup dengan bahagia? Ya, baiklah dengan demikian silakan Kak Nana, saya berikan kesempatannya kepada Kak Nana. Ini sebetulnya pakai ini sama pakai ini sama ya? Ini rekaman nanti masuk ke dalam untuk rekaman ini. Oke. Iya. Ya, jadi selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini Bapaknya ada juga. Ya, jadi ini kelihatan kah dari buat teman-teman yang ada di sana? Oh, ada di sana ya. Ada Oke. dua. Nah, jadi saya di sini aja ya supaya bisa ngelihat apa yang saya tulis. Jadi menentukan batas cukup untuk bahagia itu begini. Saya sudah sejak tahun 2002 itu menjadi life coach atau tempat dicurhatin orang-orang gitu, terutama karena
karena saya dulu S2-nya, S1 saya bukan psikologi, jadi saya bukan psikolog, tetapi S2 saya psikologi. Nah, ketika itulah kemudian saya banyak mengajar, dan saya juga mengajar di kampus-kampus sebagai dosen psikologi, dan terutama mata kuliahnya yang saya pegang adalah karakter building. Nah, udah tuh mahasiswa curhat, lalu kemudian saya banyak menulis juga, lalu kemudian diwawancara orang, lalu tahu-tahu ada di Kompas, ada di Femina, terus kemudian jadi mengisi di Femina secara rutin. Habis itu meskipun saya bukan psikolog, banyak orang curhat akhirnya. Nah, dari kayaknya ribuan orang yang curhat, problem yang mereka bikin mereka tidak bahagia itu biasanya ya urusan uang, karir, cinta. Itu aja udah. Kalau nanti nggak dicintai mertua, nggak suaminya nyeleweng, atau enggak istrinya kabur, istrinya sudah menyeleweng 3 kali dengan 3 lelaki yang berbeda, katanya udah dimaafin terus, seperti itu. Mulai dari mahasiswa sampai bapak ibu itu urusannya cinta sama duit, gitu ya. Saya belum pernah ketemu sama klien yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek yang curhatnya ke urusan kesehatan, belum pernah, gitu ya. Dan urusannya biasanya seperti itu. Sampai itu akhirnya membuat saya berpikir, ini orang padahal cantik, ini ganteng, rezekinya bagus, maksudnya ya bisa makan lah, kelihatan makmur gitu ya, tapi nggak bahagia. Lalu kemudian saya waktu itu mikir, apa yang membuat mereka nggak bahagia ya, gitu loh. Karena memang iya ada satu spesifik problem ini, tapi yang lain-lainnya kan bagus gitu ya. Nah akhirnya saya cari-cari dan ternyata ketemu nih. Kita lihat dulu ya slide-nya yang segitiga Maslow, piramidanya Maslow. Nanti agak manteng lama di sana karena saya akan ngebahasnya situ lagi gitu. Ke Maslow. Oh. Yang bawah. Oke. Nah, jadi ini pertama-tama ya, saya mau kasih tunjuk dulu. Segitiga Maslow ini adalah segitiga yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Di sini segitiga dari merah, oranye, kuning, biru ini tuh jadi satu. Gitu. Lalu kemudian saya bikin segitiga yang di atasnya tuh nyempal sendirian. Yang di atasnya nyempal sendirian yang hijau. Kenapa? Karena ternyata menurut riset itu di seluruh populasi orang dewasa, kayak kita nih orang dewasa, itu cuma 1% loh yang berhasil sampai self aktualisasi. Terus saya nanya, kok bisa ya 1% tuh dikit loh? Kita kan ada sekitar 7 miliar orang, 1% tuh berapa cuman gitu loh. Nah terus yang lain-lainnya apa? Yang lainnya ternyata muter di sini. Udah secara fisik muter aja di sini ya. Nah kita lihat ya, kita ikutin lagi ke bawah. Jadi kalau mau bahagia, secara psikologis ditemukan bahwa kita itu harus cukup makan, gitu. Begitu kurang makan, lapar, perutnya kruyuk-kruyuk, kita langsung nggak bahagia, buru-buru nggak bahagia. Kita ditanya orang apa kabar, nah, aduh, udah lu jangan nanya-nanya deh, gue lagi lapar gitu kan. Jadi kita jengkel, kita kesel, mungkin kita bahkan bisa meeting aja kita marah-marah nggak sadar tuh gitu, karena kita lapar. Gitu. Atau kalau kita lagi nahan hajat, udah kebelet banget, tapi ini macet nih. Kita nggak mungkin bisa jawab telepon yang langsung, halo apa kabar anakku, nggak bisa. Dia pas gini, jangan telepon dulu ya, ini papa lagi tengah macet nih, kebelet lagi, gitu kan. Jadi itu rasa secara fisik itu nggak akan bisa enak karena kita butuh udara, butuh air, butuh makan, butuh shelter, butuh tidur, butuh protein dan reproduction. Ini hubungan seks. Hubungan seks aja kalau kurang itu buat orang jadi stres loh. Gitu. Laki-laki jadi stres, perempuan juga jadi ngamuk-ngamuk, jadi judes. Makanya kan kita bercandanya gini, oh dia kurang tuh gitu. Oh, kurang dapat tuh gitu kan. Bercandanya kita karena memang iya secara fisik kalau kita nahan mules aja udah nggak bahagia. Nahan kebutuhan fisikal gitu ya, seksual juga nggak bahagia. Jadi kita harus dapat ini dulu. Nah, setelah kita dapat itu kok turun. Setelah kita dapat ini baru kita mulai mikirin safety needs gitu. Jadi ada personal security, ada perasaan aman gitu ya. Terus kemudian ada saya punya kerjaan, saya masih punya uang, saya punya tabungan.
seperti itu. Nah, ini contoh nih gini, contoh. Seseorang yang orang miskin banget deh, pengemis lah gitu ya. Itu dia nggak punya rumah. Orang yang udah nggak punya rumah, baju cuman yang ada di badan, itu biasanya standar bahagianya pendek, rendah. Artinya gini, yang penting gue cukup makan dah, udah nggak apa-apa dah, udah dua kali sehari nggak apa-apa dah, gitu ya. Karena bagi dia yang butuh itu, yang butuh ini dulu, gitu. Dia nggak kepikir, wah saya harus punya tabungan, saya harus punya rumah. Oh enggak, dia nggak kepikir punya rumah. Dia bisa tidur di kolong jembatan pun malam-malam itu buat dia udah cukup, karena buat dia levelnya masih di situ. Yang penting gue bisa makan dulu hari ini. Nah lama-lama kemudian dia tidak jadi, misalnya dia tadinya cuma ngemis-ngemis, kemudian jadi pengamen misalnya gitu ya. Nah dari pengamen dia dapat uang lebih banyak, atau dari ngemis dapat uang lebih banyak, dia mulai nih bawa uang banyak kan, terus dia mulai nggak aman, kalau gue tidur kolong jembatan ntar gue tidur dicopet. Nah mulai itu kebutuhannya naik. Jadi saya butuh di kolong jembatan tapi pakai bedeng, pakai ada tripleknya, tertutup. Jadi kebutuhannya naik tuh, gitu. Udah akhirnya dia di kolong jembatan sih, tapi dia punya rumah, punya tempat dia, gitu. Meskipun dari kardus, tapi itu tempat gue, gitu. Dia nyimpan apa di situ seperti itu ya. Nah setelah itu naik lagi tuh, setelah itu kebutuhan naik lagi. Setelah dia punya bedeng, lalu kemudian bedengnya sekarang makin ditingkatin, jadi lama-lama bisa nyewa lapak sama orang, terus lapaknya udah dari triplek, udah ada gemboknya, meskipun masih di bawah kolong jembatan. Dia mulai tuh mencari-cari love and belonging. Love and belonging nggak harus cinta ya, tapi juga friendship. Gue harus terhubung sama teman-teman sesama pengamen supaya gue aman, supaya gue nggak dipalakin. Gue harus punya geng, gue harus punya kelompok. Nah yang kayak gitu tuh. Kemudian ya bisa jatuh cinta. Baru biasanya nggak terpikir untuk kawin sih, karena buat dia belum mapan. Itu instinktif. Jadi biasanya ya udah kebutuhan seksualnya dipenuhi dengan PSK jalanan, gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau sudah mulai ada rumah meskipun kontrak atau ngekos, baru tuh terpikir, oke, gue bisa nih punya istri, atau oke, gue mau nih dilamar sama cowok ini karena dia udah punya kerjaan yang jelas nih, pengamen, dan ada nih kos-kosannya. Nah sebagai perempuan pun juga memilih yang jelas kan, yang bisa ngasih makan, ya ada tempatnya, minimal dia punya kos, dan akhirnya mau diajak ke sana nih, love and belonging. Lalu kemudian setelah itu nanjak lagi kebutuhannya, esteem, kebanggaan diri, gitu. Ada status, ada recognition, ada dianggap sebagai wah itu tuh dia tergabung dalam kelompok pengamen Ambon, bagus-bagus suaranya. Dia pikir gini, oh ya gue pengamen Ambon, lu pengamen mana, Betawi gitu kan, atau lu pengamen mana, Makassar gitu. Jadi beda gitu, jadi ada esteemnya seperti itu. Atau kemudian kalau kita bukan golongan pengamen, misalnya kita tadinya standarnya berbeda, misalnya anak sekolah habis kuliah gitu ya, punya pekerjaan, maka esteemnya adalah oh gue punya toko sekarang, atau oh gue sekarang punya perusahaan, atau oh gue sekarang kerja di multinational company, orang bule tuh punya tuh gitu, terus saya sekarang jadi area manager gitu. Jadi esteemnya ada di situ gitu. Nah lain lagi nanti orang-orang yang lain, misalnya ada pedagang mana gitu ya, ketika dia merasa ada di situ, wah punya rumah besar, punya mobil satu, dia lihat pedagang yang lain, atau dia lihat pegawai yang lain, mobilnya dia Alphard, gue bukan, gitu. Nah esteemnya dikaitkan sama apa? Fisikal. Akhirnya dia tadi punya mobil satu, karena saingannya punya mobil dua, dia beli mobil dua, gitu. Tadinya dia udah ngerasa cukup dengan baju yang ini, dia ngelihat teman-temannya dia ya, istrinya orang kaya gitu, suami gue nggak kaya, istri dia orang kaya nih suaminya, bajunya gitu. Mulai akhirnya di sini lingkaran setannya dia. Kalau kita tidak menentukan batas cukup ya, esteem kita akan kita kaitkan ke arah fisiknya lagi. Jadi harga diri kita terletak pada besarnya rumah. Kita turun lagi tuh ke bawah, boro-boro naik ke atas. Harusnya kan naik ke atas ya, ke sini. Enggak, kita tetap aja loh dari esteem turun lagi. Dah, salah pencet.
Ini kan. Nah, dari esteem kita turun lagi gitu. Nanti kemudian punya istri 1, wah yang lain 2 tuh, nambah istri gitu kan. Jadi orang lain udah punya rumah, terus orang lain kita juga punya rumah, oke, nggak apa-apa, esteemnya sama nih kita nih, oh sama-sama keren. Tapi dia nambah villa, kita nambah villa lagi ke bawah, gitu. Kita udah punya villa, punya rumah, kita lihat ke kiri, itu punya villa, punya rumah, naik lagi, kita turun lagi. Jadi kita muter di sini, muter aja di sini. Kita udah punya baju selemari, belum puas, turun lagi, turun lagi. Nah, waktu itu problem saya juga di situ. Saya langsung nemu, oke, saya bisa nggak hidup kurang atau live with less, gitu ya, hidup dengan yang cukup saja, tapi happy. Akhirnya saya melakukan eksperimen terhadap diri saya sendiri. Aku buangin loh baju-bajuku. Aku buangin baju-bajuku sampai waktu itu kan saya ngajar, jadi dosen kan cuma ngajar 13 kali, karena satu semester cuma ada 13 pertemuan. Jadi saya memutuskan tuh hanya punya baju 13 lembar. Dan itu saya pakai selama bertahun-tahun dan saya jamin mahasiswa saya nggak akan lihat saya pakai baju yang sama. Kenapa? Pertemuan pertama saya akan pakai baju kebaya yang warnanya pink, sampai hafal tuh. Kedua, saya akan pakai baju hitam lalu kemudian overcoatnya kuning, panjang, kayak orang-orang bule kalau lagi musim dingin tuh. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga baju hitam-hitam begini. Pertemuan keempat dan seterusnya. Gitu. Terus nanti semester berikutnya mahasiswa akan lihat saya di hari pertama pakai baju pink, tapi mahasiswanya udah ganti. Gitu. Dan akhirnya saya mikir, kok enak ya ternyata punya baju cuma 13, karir saya juga bagus-bagus saja, malah waktu itu bisa jadi pembicara kemana-mana gitu ya. Terus saya ngira, oh ini mungkin batas cukup ya. Jadi saya tidak mengkaitkan esteem saya terhadap jumlah baju, tetapi terhadap jumlah peristiwa, jumlah event yang saya hadiri. Gitu. Nah mulai kan sebetulnya agak nanjak dikit itu, sudah ada self aktualisasi. Terus kemudian lama-lama saya makin ekstrim gitu. Baju saya sekarang cuma hitam aja gitu. Terus waktu itu gara-gara niru siapa namanya yang punya Apple, Steve Jobs. Steve Jobs kan sukanya bawahnya jeans, atasnya hitam kan, turtleneck. Nah kalau saya nggak bisa pakai jeans karena gemuk, jadi saya pakai celananya yang ada karetnya ini. Seperti itu. Nah itu bertahun-tahun, baru terakhir ini saya mulai pakai baju warna oranye atau apa, karena orang yang pernah melihat energi pernah bilang gini, nak coba agak pakai baju berwarna dikit karena energi lo absorbing energinya orang, karena warna hitam tuh gitu, dan lo kan ketemu orang banyak. Betul. Jadi aura lo tuh nanti makin meredup, lo harus bolak-balik meditasi untuk menyegarkan energi gitu. Saya pikir oh benar juga gitu loh. Jadi dia bilang kalau lo nggak yakin lo mau ketemu sama orang seperti apa atau audiensnya kayak apa, pakai baju yang warna-warni. Tapi kalau lo secure dengan audiensnya, pakai hitam nggak apa-apa. Nah, saya secure hari ini, gitu ya. Kalau ketemu sama orang macam-macam, saya pakainya yang lebih berwarna atau putih. Tapi kalau saya pakai hitam sekarang berarti artinya saya secure. Jadi saya membedakan itu. Jadi sekarang baju saya cuma hitam sama kebaya putih sama oranye. Oranye pun juga cuma punya 2 lembar. Sudah selesai. Jadi pikiran saya nggak kemana-mana. Kalau saya packing, bajunya itu lagi. Gitu, itu satu, jadi mengurangi beban pikiran. Terus kemudian kedua juga saya juga belajar dari ibu saya, punya rumah banyak, jadi ada villa, ada rumah, ada dikontrakin, ada yang ditinggal, ada yang kosong, dan dia pusing gitu. Kadang-kadang ngirim pembantu ke sana untuk beresin apa segala macam. Buat saya, udah tua masih mikirin aset gitu ya, dan itu pusing gitu. Jadi akhirnya kembali ke sini, jadi pikirannya akhirnya kembali ke sini, gitu. Wah itu nanti rambutan yang waktu itu di tanah di Sawangan gimana ya? Sudah dipanen belum ya? Dibagi-bagi ke tetangga. Dia sibuk ngatur-ngatur gitu supaya rambutannya dibagi ke tetangga karena tanah itu sebenarnya kosong gitu. Nah seperti itu. Nah ini yang membuat kita jadinya akhirnya terpikir untuk jadi saya pikir ini agak sulit untuk tercapai. Nah sekarang mungkin Bapak dan Ibu di sini pada pengen tanya, sebenarnya self aktualisasi itu apa sih? Jadi gini, self aktualisasi itu ciri-ciri orang yang self aktualisasi itu adalah dia menjadi dirinya sendiri dan dia jujur dengan diri. Artinya gini, kalau saya perempuan nih tinggal di Indonesia, kebetulan saya tomboy, kebetulan saya berkarir,
Terus kemudian masyarakat ngomong begini, duh jadi perempuan nggak ada cantik-cantiknya ya, dandan kayak, facial kayak, pakai baju yang anggun kayak. Terus saya terpengaruh, berarti saya belum aktualisasi. Karena apa? Ya orang yang aktualisasi itu menerima dirinya apa adanya. Ya faktanya gue gini, kulit gue hitam, dan ya udah gue nggak akan pakai pemutih, disuntik-suntik. Ya enggak, udah ini gue dan gue bahagia. Tapi yang jelas gue berfungsi, gue bisa aktif di mana-mana gitu. Nah itu aktualisasi. Lalu kemudian ciri salah satunya aktualisasi itu adalah karena dia bisa menerima dirinya apa adanya, maka dia akan bisa menerima orang lain apa adanya. Gitu. Jadi kita ngelihat tetangga gue rese, judes, kalau di selamat pagi cuman gitu. Pagi Rina. Gitu. Terus kalau kita teraktualisasi dan kita tahu bahwa oh dia memang orangnya suka pusing. Nah, jadi kita nggak apa-apa gitu loh. Seperti itu. Terus kemudian kalau kita punya mertua yang rewel banget, ini diurusin, kita jadi tahu, oh iya, waktu dia masih tinggal di rumahnya sendiri, waktu papa mertua masih ada, ibu mertua tuh ngurusin semuanya, anaknya 12 semua diurusin. Sekarang papa meninggal, dia tinggal di rumah gue sama suami, ya semua diurusin. Oh iya, gue paham, udah gitu. Nah, karena paham maka kita bisa berinteraksi dengan dia. Gitu. Dan karena bisa berinteraksi maka kita juga bisa memimpin dia kadang-kadang. Artinya kita bisa jadi kayak pawang, kita ohin ibu mertua kita, tapi juga pada suatu hari kita bilang, mama istirahat ya, gitu. Istirahat hari ini mama istirahat, kita makan yang enak, mama gak usah masak, gak usah apa, ya pokoknya kita kasihkan hari ini. Nah ibu mertua jadi senang ya seperti itu tuh. Nah kalau sudah teraktualisasi kita terima diri kita terima orang lain, terus habis itu biasanya orang yang sudah teraktualisasi kemudian akan cenderung mencoba mencari solusi dari problem yang ada. Jadi kalau udah ada problem, bukannya kita ngoceh kemana-mana, aduh kenapa ya suami gue gini ya, aduh mertua gue sih, anak gue nih gitu. Tapi lebih kepada apa yang bisa gue lakukan terhadap ini. Nah jadi dan mengambil langkahnya tuh sesuai dengan pengetahuan kita, dengan kebenaran yang kita pahami, terus kita juga lebih mantap seperti itu. Nah jadi kita berguna buat sesama, dan biasanya orang teraktualisasi itu sudah tidak lagi mikir gini, gue pengen jadi anggota panitia supaya gue dikenal orang. Enggak. Lebih pada saya sudah selesai dengan anak dan suami, anak-anak udah beres, saya pengen mengabdikan diri kepada kehidupan ini, giving back atau kepada Tuhan gitu untuk melakukan pelayanan. Lebih kepada karena saya punya cinta dan tenaga dan energi yang banyak. Nah jadi ngasih, itu aktualisasi akhirnya. Dan orang yang aktualisasi nggak pengen deh, kok nggak ada yang nepukin gue sih, kok nggak ada yang muji gue, kan gue aktif loh, nggak ada. Jadi bedakan antara orang yang aktif karena dia teraktualisasi dengan orang yang aktif karena dia nyari esteem. Beda banget. Nanti beda banget. Orang yang nyari esteem tuh biasanya akan senang pada pujian, tepuk tangan. Terus kemudian kalau dipilih senang, tapi kalau nggak dipilih, misalnya ada acara, dia nggak dipilih, misalnya rangkaian bunganya biasanya pakai dia. Sekarang enggak, dia akan ada yang salah ya, rangkaian bunga gue kurang bagus. Dia langsung tertohok tuh ininya. Esteemnya, tapi kalau memang self aktualisasi, oh ya udah, ada yang lebih pintar, ada yang lebih bagus, jalan dulu, atau dia mikir gini, oh ya udah gantian dong, kan yang bisa rangkai bunga ada 20 orang di komunitas ini, gue cuma salah satunya, 19 lagi kan juga perlu giliran. Nah orang yang teraktualisasi itu gampang banget kayak gitu, makanya apa? Gampang bahagia, gitu. Jadi sebetulnya Rahaja cuma tentukan saja dulu batas cukup, gitu. Lalu kemudian kita bisa bahagia dengan di situ. Gitu. Ada pertanyaan? Nana bisa sambil nanya nggak? Boleh. Teman-teman juga boleh nanya loh. Iya. Tadi Kak Nana bilang kebanyakan kita hanya berputar dari self love, safety, dan psikologi. Sekarang tadi Kak Nana bilang tentukan dulu aktualisasi kita, baru kita bisa menentukan. Tentukan dulu batas cukup, baru bisa ke aktualisasi. Masalahnya Pak, kita sekarang hidup yang namanya connection, semua hal, bahkan sudah di rumah, di dalam kamar pun masih terkonek. Oh iya, oke. Media sosial, ya, WhatsApp, grup-grup, bahkan nonton TV, iklan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana bisa mencapai menentukan batas cukup kalau pikiran dan mental kita itu setiap hari udah dibombardir dengan begitu banyaknya informasi yang kita tuh jadi galau. Nah itu takut. Terus ini biasa pernah dialami kita semua ya. Jadi gini, ini sama seperti kayak kita pergi ke restoran Padang, satu meja dijembreng tuh semua makanan. Betul.
Ya kalau kita nggak menentukan batas cukup, itu semua bakal kita makan dong. Apa nggak mulus banget perut ya? Gitu. Tapi karena kita tahu apa yang kita mau dan kita tahu apa yang kita doyan, maka kita hanya memilih beberapa, meskipun dijembreng semua. Betul. Nah, sama seperti begini, coba kita pakai pengetahuan. Dalam hal makanan aja, kita dididik oleh orang tua kita dididik oleh orang tuanya lagi mungkin dididik oleh orang Belanda yang waktu dulu pernah menjajah kita bahwa makan itu 3 kali sehari. Padahal enggak. Ternyata secara fakta manusia itu cukup makan cuma 2 kali sehari. Gitu. Bahkan udah ada risetnya, nanti coba di googling, saya agak lupa soalnya, ada risetnya bahwa kebutuhan protein manusia itu sehari itu cuma sekian gram. Dan kalau dihitung tuh, kalau nggak salah tuh 68% dari berat badan kita. Jadi kalau saya sih hitungannya udah jelas kalau buat saya, karena berat badan saya 86, maka saya makan kalau satu hari itu hanya 113 gram protein. Itu terdiri dari 2 telur rebus, sama 1 dada ayam, itu sudah mencukupi kebutuhan protein sepanjang hari. Gitu. Nah, terus kemudian kita juga tahu bahwa secara kalori kita hanya membutuhkan sekitar 1.200 kalau perempuan, 1.500 kalau laki-laki. Ya udah, kita makan itu aja. 1 mangkok bakso itu sudah mengandung 500 kalori. 1 piring rujak dengan gula merahnya itu 700 kalori. Jadi kalau kita makan 1 bakso pagi hari, rujak di jam 3, itu sebenarnya udah cukup. Cuman karena kita membiasakan diri perut harus kenyang. Maka kita jadinya wah kurang kenyang nih. Padahal nutrisinya sudah cukup. Nah akhirnya jadi kegendutan kayak saya nih gitu. Jadi akhirnya saya belajar juga untuk mulai menentukan batas cukup, dan arti gini, udah sadari saja bahwa batas cukup lo itu adalah makanan 1.000 kalori nak, dan 2 kali sehari. Dan proteinnya hanya 2 telur dan 1 potong ayam udah cukup. Tapi kalau lu pengen lebih-lebih, ya udahlah ya. Ada apa namanya? Ada salmon lah, ada capcay yang ada ayam-ayam, ya udahlah gitu. Tapi itu berarti artinya lebih. Kita sudah melebihi kebutuhan kita. Nah, jadi kembali ke situ Kak. Ketika orang lain bilang, "Oh, tapi kan dia begini, dia begitu." Lalu kemudian kamu harus begini. Kita langsung lihat lagi yang sudah saya lakukan bagi orang lain sudah cukup belum ya? 24 jam ini saya melakukan kebaikan, saya memberikan perhatian. Sekarang saya harus memberikan perhatian pada diri saya untuk istirahat. Kita nggak bisa saying yes to others. "Oh, tolongin gue." Terus kita nolongin dia, ngasih utangan ke dia, padahal habis itu kita nggak bisa makan. Jadi jangan pernah kita ngomong yes ke orang lain sambil kita saying no to ourselves. Artinya kita butuh istirahat, kita bilang, "No nak, kamu nggak boleh istirahat. Lu harus tolongin tuh orang, bangun loh. Lu setir mobil, anterin tuh orang ke rumah sakit." Padahal kita udah nggak tidur 2 hari. Nah itu kan akhirnya kita memang harus kita tentukan batas cukup. Gitu. Dan saya belajar menentukan batas cukup itu juga dari seorang aktivis. Dulu saya kan adalah relawan di UNESCO untuk training living values. Nah waktu itu di trainingnya sama orang dari PBB, saya lupa namanya siapa, orang bule botak laki-laki. Itu tuh dia bisa mentraining kami dan menerima curhatan dari kami masing-masing. Tapi habis itu di jam tertentu dia bilang gini, "I'm sorry, I have to take a rest." Gitu, "Give me some time," gitu ya. Terus dia bilang gitu, "Kasih saya waktu, saya harus ambil istirahat." Terus kemudian udah, dia dengan tenangnya tuh bener-bener pergi di belakang panggung, di belakang ini layar, dia tidur loh 15 menit. Jadi dia bisa mengatakan, padahal orang lagi ngantri nih, kemudian dia bisa cut. "Saya sudah lelah banget, saya harus istirahat." Dia istirahat, dia tinggalin orang-orang karena dia harus recharge. Dia jujur pada dirinya bahwa gue harus recharge, gitu loh. Jadi nggak ada tuh istilah, "Aduh gue nggak enak nih, udah orang udah pada ngantri." Nggak pakai nggak enak, gitu. Iya dia mendengarkan diri sendiri juga. Itu yang saya pikir, oh oke, dia menentukan batas cukup, tenaganya di mana, waktunya di mana. Tuh, menjawab nggak? Iya, menjawab Kak. Oke. Jadi istilahnya kita yang mempunyai kontrol terhadap informasi apapun yang masuk, istilahnya kita membatasi diri kita terhadap media, televisi, bacaan dan sebagainya, itu kita yang harus punya kontrol ya, bukan kita dikontrol ya. Bukan kita dikontrol, itu satu. Jadi kita mengontrol itu. Terus kemudian kedua, ada satu lagi nih ilmu yang selama ini saya selalu pakai untuk diri saya sendiri juga. Artinya gini, baju yang sekedar nempel di badan aja nih, saya nggak mau
dikasih baju bekas yang baru dipakai sama orang lain, keringetan dan bau ketek. Saya nggak mau pakai, gitu. Kalau tadi dikasih, misal ada orang buka baju ini buat lo deh pakai, saya nggak akan mau pakai, saya milih. Iya. Baju yang sedang nempel di badan aja saya milih. Terus kemudian makanan aja saya milih. Meskipun enak kalau saya udah kenyang saya milih. Atau meskipun enak kalau banyak lemak dan saya tahu saya diet, saya milih. Padahal itu cuma lewat di perut, habis itu keluar lagi. Tapi banyak dari kita tuh tidak memilih apa yang masuk di kepala loh. Iya. Iya banget ini Kak, betul. Gitu. Omongan orang, kita bilang, kok lu gendut ya? Masukin hati. Terus aku bilang, lu kenapa kayak gitu nggak mampu bayar? Misalnya ada yang menghina kita, terus kita masukin hati, dimasukin ke kepala. Itu lama-lama busuk loh. Hati di sini, oh iya. Dimasukin ke kepala hati ya, gitu. Jadi lama-lama kepala kita busuk, padahal ketenangan batin itu datangnya dari ketenangan pikiran dulu juga kan gitu loh. Tapi kan karena kita nggak bisa menghindari dalam kehidupan bersosialisasi ya, kita tidak bisa menghindari komentar orang. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa bagaimana nyuruh. kita bisa mengolah pada saat orang berucap seperti itu. Kak Junior tuh pinter nanyanya. Oke, jadi saya cerita lagi ya gini. Ini saya malah dapat ilmunya dari seorang pemuda. Kebetulan beragama Buddhis ya. Seorang Buddhis, dia adalah mahasiswa namanya Harry, mahasiswa biologi laut di UI. Nah, jadi gini, saya waktu itu S2, saya udah punya anak. Saya S2 di psikologi, saya suatu hari di kantin nih, makan di kantin sastra. Karena masakannya lebih banyak kalau di kantin sastra. Saya ngelihat saya duduk di meja makan sendiri, saya ngelihat di meja lain itu ada seorang pemuda Chinese ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang pribumi. Terus dia kelihatannya memimpin, dia bilang, gini ya, terus mukanya ketawa terus gitu. Nanti lu gini, nanti gue yang beresin deh, gitu. Terus saya ngeliatin ini lagi ngebahas apa nih anak-anak gitu ya. Terus ternyata saya baru tahu bahwa mereka ternyata mau terjun ke laut, mau bikin satu kegiatan gitu. Nah, intinya saya tahu bahwa ini anak-anak mau laut, mau kegiatan dan teman-temannya adalah anggota timnya gitu. Terus dia bilang, nanti gue lapor ke Pak. Jadi bukannya rupanya mereka akan lapor kepada dosennya lah gitu. Udah selesai gitu, terus saya model orang yang suka sok-sok kenal gitu ya. Saya datangnya, lagi ngapain gitu. Terus bilang, oh Mbak, lagi rapat Mbak, kata dia gitu. Kamu namanya siapa? Harry Mbak, Harry gitu. Oh, oke. Saya dari tadi tuh ngeliatin kamu asik banget. Ini tim atau ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah terus akhirnya singkat cerita, akhirnya saya minta sama Harry untuk ngajarin saya, sama anak saya, sama ibu saya yang nenek-nenek untuk snorkeling di laut. Dan akhirnya kami jadi berteman nih gitu ya, berteman. Saya baru tahu loh kalau dia tuh bapaknya anak dari supir taksi, gitu. Dan Harry itu adalah Chinese datang dari Bangka yang orang tuanya migrasi ke Jakarta, membawa 2 anak waktu itu, sekarang jadi anaknya 3. Jadi membawa 2 anaknya bapak ibunya dan dalam keadaan tidak punya, mereka itu tinggal di kolong jembatan, bapaknya jadi supir angkot, ibunya jadi jualan kue cubit tuh. Tinggalnya di kolong jembatan. Terus habis itu saya bilang, wah waktu itu umur berapa Her? Sekitar 5 tahun lah Mbak gitu. Ya, intinya saya mau jawab pertanyaan Kak Junior lagi. Intinya dia selama tinggal di kolong jembatan itu kan bersama para pribumi, orang-orang Jawa, orang Makassar, orang Betawi, orang mana-mana gitu ya, orang Jawa, orang yang migrasi dari Jawa segala macam. Dan dia itu suka diledekinnya begini. Aduh Her, lu udah Cina, miskin lagi Her. Kalau kita mending Her, kita miskin, kita pribumi. Ini negara kita nggak akan diusir kemana-mana kalau lu. Gitu kan. Terus dia bilang, Mbak, kalau gue dari kecil gue masukin ke hati itu pikiran, omongan gitu, gue udah gila Mbak. Makanya gue menetapkan cara berpikir begini, in, out, bukan out, in. Kalau out, in kan apa kata orang tentang gue masukin tuh. Tapi kalau gue in ke out, gue udah diajarin sama mami gue, dia bilang gini, omongan orang kamu dengerin, gak usah, kita orang baik, kita orang jujur, kita bisa nolongin orang. Kita tuh ramah sama siapa-siapa, itu kamu, itu identitas kamu, dia bilang. Itu kamu tunjukin ke orang-orang. Nah itu yang kemudian membuat Harry jadi seperti sekarang. Sekarang Harry udah punya anak 2, sudah punya perusahaan yang terkait dengan maritim, bekerja sama dengan Menteri Susi. Gitu. Jadi, dan orang tuanya tuh akhirnya punya rumah lantai 2 dan bisnisnya catering dan akhirnya punya anak 3 dan 3-tiganya itu masuk UI loh, padahal UI itu kan susah ditembus. Betul. Kakaknya Harry laki-laki jadi kedokteran, Harry-nya di biologi laut, adiknya perempuan tuh di
ekonomi apa bisnis di UI lah gitu. Udah kerja di bank sekarang. Jadi seperti itu. Jadi kita harus punya in out. Nah, Harry yang tinggal di kolong jembatan dikatain sebagai udah Cina miskin lagi itu sakit loh sebetulnya gitu loh. Banget. Ada satu lagi yang saya mudah-mudahan nggak bikin tersinggung ya, tapi ini fakta nih, Harry cerita. Dia bilang gini, gue pernah dikatain gini Mbak, Her, lu tau nggak Her? Cina itu ya, itu buat kita tuh kita anggap babi. Gitu. Jadi kalau lu miskin lu di bawahnya babi. Terus aku bilang, hei jahat banget sih Her tuh orang. Aku yang marah. Tenang Mbak. Itu juga orang teman gue, mereka bercanda. Sampai sekarang kan bercanda. Jadi bercandanya aja tuh udah nggak ngenakin gitu loh kayak Yun. Tapi buat Harry dia bisa nganggap bahwa halah itu teman-teman gue emang ngomongnya begitu udah. Gitu. Sampai kadang-kadang gue juga ngatain, babi. Terus mereka bilang gini, bawahnya babi. Gitu. Jadi buat bercandaan yang akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Terus saya kan nanya, terus masih suka ketemu Mbak. Ada beberapa orang yang dulu sama-sama di kolong jembatan sama mami gue, itu sekarang mami gue bantuin karena apa? Mereka nggak bisa nanjak loh Mbak, mereka kayak bingung. Bisa ya, dulu kita sama-sama di jembatan, sekarang lu punya rumah. Nah itu yang berbeda. Jadi dia bilang itu mental berbeda, itu yang buat gue sekarang makin yakin kita harus in ke out. Kita pede gitu. Jadi hidup itu harus banyak humornya juga ya. Akhirnya gitu. Dan saya pikir gila ya, Her, lu dikatain kayak gitu nggak apa-apa. Halah. Nah bisa begitu tuh dia, halah. Gitu. Iya. Mungkin Cici atau Koko ada yang mau pertanyaan tentang self aktualisasi ini. Membangun, mengenali, menentukan batas cukup dalam diri kita. Ya, terutama karena kita ada di negara yang sebenarnya serba kekurangan ya. Maksudnya ekonomi juga nggak bagus-bagus amat dibanding negara lain. Lalu kemudian situasi sosialnya juga kita tidak ada di tengah-tengah bangsa yang open mind, nggak open mind banget gitu. Apa aja sih tantangannya selama ini gitu loh? Tapi ya karena saya jadi berpikir ya. Maksudnya seperti yang tadi Harry tadi. Kita kan sebagai manusia masih ada marahnya, masih ada keselnya, masih ada bencinya. Nah itu istilahnya bawah sadar kita tuh pasti ada hal-hal yang nyangkut sedikit lah walaupun banyak gitu. Nah itu kapan-kapan mungkin bisa manggil Harry ya, karena waktu itu Harry saya jadiin dosen tamu juga di BINUS. Karena gitu. saya pengen dia bagi-bagi pengalaman lu sebagai anak muda dulu gimana gitu. Nah jadi saya nggak tahu bagaimana Harry mengatasi kemarahan bawah sadar. Kalau saya sih pada akhirnya, karena saya hanya bisa jawab apa yang saya alami. Betul. Kalau saya pada akhirnya, ketika saya sudah self aktualisasi, gitu ya, itu saya mengidentifikasi diri saya di situ. Jadi saya bukan lagi seorang yang berperut gendut, hitam, gitu ya, terus kemudian ubanan lagi, terus kemudian, gitu ya, maksudnya ya seperti itu doang, gitu ya. Enggak, karena saya tahu siapa saya dan saya sudah kemana-mana gitu loh. Nah itu akhirnya buat saya ketika dikatain orang itu enggak, karena bukan itu identitas saya gitu loh. Mungkin kayak Harry juga ya, dia mau dikatain babi, dia tahu dia bukan babi gitu loh. Apalagi dia memang adalah orang yang dia tahu bahwa dia bisa nolong orang dan segala macam gitu. Jadi kembali ke situ sih, kesadaran siapa. Kesadaran. Silakan. Oke, Cici. Iya. Langsung yang nanya. penasaran. Luar biasa ya. Saya melihat di sini yang dapat dilakukan anak-anak mengaktualisasi. Tentu itu dengan kemurahan hati ya. Kemurahan hati yang tinggi dan punya kasih yang tinggi. Kalau Tata itu saya rasa tidak bisa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membangun kemurahan hati dan kasih yang tinggi itu dari Mbak Nana? Itu tadi. Jadi sebetulnya ketika saya menemukan batas cukup, jadi saya juga menemukannya setelah umur 45 gitu ya, karena setelah ngajar. Jadi kan saya nanya, saya menentukan batas cukupnya di mana? Waktu itu saya dengan cara pertama-tama buang-buang baju saya kan. Terus jadi akhirnya saya nggak apa-apa ketika dikatain, lu belum ganti baju ya? Gitu. Karena kalau saya pergi, saya pakai kaos yang sama gitu. Padahal saya punya kaos yang sama tuh ya seperti itu, hitam, ya itu gitu ya. Kebetulan waktu itu kaos Hard Rock Cafe. Tapi kan ada, saya sampai bisa bilang, ini loh tulisannya Tokyo. Ini loh tulisannya nih, New York gitu.
Jadi di situ saya sebenarnya agak nyombong juga bahwa gue udah sampai Tokyo, udah sampai New York, gue udah sampai Norway, gue udah sampai mana-mana. Meskipun kaos gue cuma hitam aja, menurut lo gak ganti gitu. Nah, pertama-tama gitu nyombong dulu, ya bagaimana juga orang perlu nyetir orang lain gitu ya. Nah, jadi disentil bahwa sampai mana-mana, karena kalau Hard Rock Cafe yang berbeda cuma kotaknya gitu. Nah itu, jadi saya pakai itu, akhirnya orang diam. Nah tapi lama-lama ketika baju itu tidak saya pakai lagi, saya hanya pakai baju kaos biasa tanpa merek yang saya beli di Tokopedia, karena bahannya enak. Saya bisa punya baju warna apa namanya hijau, itu bisa ada 12 gitu untuk ganti-ganti, ya udah itu. Nah jadi ketika orang ngatain saya apa, buat saya nggak masalah. Nah ketika itulah kemudian berlanjut ya, punya mobil ya secukupnya satu gitu. Tapi ketika anak saya mulai perlu mobil dan pergi sendiri untuk ke sekolah, karena kami nggak punya sopir, ya punya satu lagi gitu. Ya udah, jadi punya dua bukan karena gaya-gayaan tapi kebutuhan. Nah dari situ sih pelan-pelan akhirnya saya bisa melihat bahwa saya itu siapa sih gitu loh. Saya bukan siapa. Jadi rendahannya bukan karena dibikin-bikin, wah saya bukan. Memang saya itu bukan siapa-siapa. Jadi ya saya siapa sih gitu loh. Saya nggak punya apa-apa gitu. Bingung juga mau apa yang mau disombongin ya gitu. Baju aja cuma hitam doang gitu. Kalau mau pamer-pamer mobil juga cuma 2 gitu loh. Brio juga yang nggak mahal-mahal gitu. Jadi apa yang mau saya sombongin gitu. Nah seperti itu, baru setelah itu saya jadinya identifikasinya saya sama seperti orang-orang lain. Artinya saya nggak bisa sombong, satu. Kedua, ketika kita nggak sombong, saya nggak tahu kok otomatis jadinya nggak ada kebencian. Jadi saya nggak ngerti. Saya bukannya sengaja cinta sama orang, supaya hati saya enggak tuh. Otomatis. Ini baru saya sadari ketika saya kan punya usaha. Saya kan sebetulnya punya toko aqua dan LPG gitu ya. Jadi kalau saya lagi kumpul sama anak buah saya gitu ya, saya suka nongkrong ngopi di pinggir jalan, duduk di trotoar, saya ngopi gitu. Nah itu saya suka heran ketika ada orang, Bapak jangan duduk di bawah, Bapak, terus ambilin kursi gitu. Saya cuma bingung, ini trotoarnya duduk enak, kita lagi ngopi gitu kan. Kan lucu juga duduk di kursi plastik gitu di itu. Nah di situ terus kemudian ada orang bilang, Ibu tuh suka nggak membedakan dia sama kita. Baru saya sadar, menurut mereka saya nggak membedakan. Padahal menurut saya cuma pengen duduk ngopi di sini. Udah gitu, dari situ baru saya tahu ini kah. Terus kemudian ada orang bilang lagi bahwa ya kalau ketemu sama Bu Nana tuh kayaknya kita nggak pernah dihakimi ya. Saya baru tahu itu kata orang. Saya benar-benar nggak sadar. Jadi saya nggak ngerti bagaimana prosesnya kalau Ibu mau nanya. Nggak tahu, saya nggak tahu prosesnya. Cuman yang saya tahu, yang saya sadar adalah saya menentukan batas cukup itu dulunya. Gitu. Alami ya Bu ya. Alami ya, tepuk tangan buat Kak Nana. Mudah-mudahan bisa dicoba. Iya. Nah Kak Nana sekarang bisa nggak kasih kita cara, way-nya untuk bisa membangun dan mengembangkan mengetahui lah mulai dari mana untuk bisa membangun dan mengenali batas cukup buat diri sendiri. Sebetulnya gini, saya kayaknya mau sharing ini sesuatu sharing yang belum pernah saya sharing di tempat lain. Nah ini dia nih, aib. Jadi gini, suatu hari saya, tapi ini sih diakui ya, maksudnya diakui memang itu terjadi. Jadi suatu hari saya mendapatkan suami saya punya perempuan lain, gitu. Dan saya memutuskan untuk karena saya beragama Katolik, saya waktu itu berpikir gini, kan di dalam Katolik pernikahan itu harus sampai mati. Betul. Gitu ya, katanya begitu. Jadi saya cuma ingin tahu, siapa tahu di sinilah batas. Nah ini kembali kan ke batas cukupnya tuh. Siapa tahu di sinilah batas perjalanan kami sebagai suami istri. Jadi waktu itu saya tidak marah, saya malah menunggu dia dan membiarkan dia mengeksplorasi perasaan. Kan yang jatuh cinta dia. Betul. Jadi saya biarkan dia mengeksplorasi. Ya dalam hati gini, lo pacarannya dulu sampai lo tahu nanti lo memilih yang mana. Makanya saya diam waktu itu. Diam dan perempuan nggak tahu. Jadi kalau dia bilang, saya keluar kota ya. Saya bilang, saya nggak akan nanya, di mana sama siapa? Enggak. Saya cuma oke, gitu. Mau pulang kapan? Gitu, supaya saya bisa nyiapin makan malam. Kalau dia bisa, ini gini. Tadinya cuma sehari, lama-lama 2 hari, lama 3 hari, lama-lama seminggu. Ya udah, gitu. Terus kemudian, kenapa? Kayak Bang Toib ya jadi. Ya kayak Bang Toib nggak pulang-pulang. Nah di situ sebetulnya saya tadinya cuma mikir sampai di batas mana sih perjodohanku sama dia, supaya dia nanti membiarkan dia memilih karena dia yang sudah punya pilihan. Saya kan nggak punya orang lain, jadi waktu itu saya nggak punya pilihan. Saya cuma introspeksi diri, apa yang membuat dia tidak
suka sama saya ya, tidak suka lagi saya apa. Terus kemudian saya perbaiki, saya jadi bisa rajin masak. Waktu itu saya jadi facial, saya belum pernah facial, saya facial segala macam. Tapi itu tidak membuat dia pulang. Artinya bukan fisik saya, bukan masakan saya, gitu. Jadi saya waktu itu mikir, oke, mungkin ini masalah kepribadian, mungkin orang sana lebih menyenangkan, saya nggak tahu. Nah, disitulah saya kemudian belajar bahagia, Kak, tanpa suami, tanpa dicintai. Itu karena apa? Ternyata saya cukup dengan diri saya sendiri. Kasarannya gini, orang tua saya boleh nggak ada suatu hari, suami saya boleh nggak ada. Tapi ternyata saya cukup dengan diri saya sendiri. Di situ loh saya nemu titik cukupnya di situ. Nah, ini contohnya ceritanya akhirnya di tahun kedua saya dengar suami saya terima telepon, dia ngomong gini di balik itu. Gue lagi di rumah, anjing, jangan telepon. Terus saya pikir, mulai berantem. Mereka mulai berantem. Seru ini gitu kan. Dramanya dimulai. Oh, mulai berantem. Oke, gitu. Nah, saya tahu dari mana dia jalannya karena teman kantornya nelfon saya. Temennya perempuan ngomongin, "Mbak, kan gini. Tenang aja." Jadi saya tahu siapa ceweknya. Terus kemudian dan dari orang yang ngebocorin juga saya tahu perempuan ini gadis, maksudnya masih lajang. Jadi saya waktu itu bikin kesimpulan, berarti itu pengetahuan baru buat saya. Oh, ternyata kalau dapat saingan seorang gadis itu gampang lawannya. Gadis Indonesia itu kan butuhnya dilamar. Iya dong, semua perempuan kalau pacaran sama laki kan pasti nanya, kapan nih mau ujung kemana? Ujung-ujungnya kemana? Yang dia tarik itu. Mungkin kalau sama janda mungkin lebih susah ya, karena janda nggak butuh status. Nah kalau gadis kan butuh status. Betul. Akhirnya saya pikir, oh berarti bener nih, gue nungguin 2 tahun diem nih bener. Akhirnya si cewek mungkin nanya, kapan lo ini, kok lo masih pulang? Mungkin. Yang saya jelas tahu dia adalah mulai marah nyebut anjing ke ceweknya. Wah, langsung mulai berantem. Oke. Nah, habis itu saya bikin rumah menyenangkan. Semua ada. Strategi diubah. Yang tadinya cuman maksudnya tabah gitu ya. Oke, boleh pergi. Kapan pulang gitu. Sekarang nanti kita masak ini ya. Nanti ke sana ya gitu. Bahkan saya keluarin duit, kita jalan-jalan yuk nanti ya. Ke Vatikannya gini-gini. Iya, gitulah. Akhirnya saya nggak tahu apa yang terjadi. Suatu hari saya mendapatkan suami saya menangis sambil tidur. Tempat tidur kan goyang-goyang gitu kan ya. Karena disesenggukan. Terus badan saya cuma meluk dia dan dia nggak giniin saya gitu. Dia membiarkan dirinya dipeluk. Terus saya cuma bilang, ngimpi ya. Bangun, ngimpi buruk. Terus dia bilang, iya emang ngimpi buruk gitu. Terus saya peluk, udah. Tidak terjadi apa-apa sampai berapa tahun kemudian dia mengatakan, saya minta maaf, saya dulu pernah gini. Dan saya bilang, saya tahu. Namanya ini kan? Gitu. Jadi intinya disitulah sebetulnya akhirnya saya bisa menentukan, oke, ternyata gue bisa hidup sendiri. Gitu. I'm self-sufficient. Nah itu juga salah satu cirinya seorang yang self-aktualisasi, nanti bisa dicari di Google, salah satu self-aktualisasi adalah self-sufficient. Jadi ketika dijauhi sama seluruh teman-temannya, dikatakan sebagai sekarang lo aneh ya, lo sombong ya, lo mentang-mentang kaya gitu ya. Kita dijauh, kita bisa, iya gue nggak sombong, gue nggak ngerti kenapa mereka menganggap gue sombong. Kita udah introspeksi, tapi ketika kita mendapatkan diri tidak, ya udah, kita cari teman baru gitu loh. Pertanyaan sedikit nih Kak Nana. Nggak ada rasa marah atau benci pada saat kejadian itu terjadi atau bagaimana? Itu tadi sama pertanyaan seperti ibu ini. Bener juga, itu tadi saya juga udah nanyain. Kepo ini. Pertanyaan itu kembali ya, karena sudah menentukan batas cukup itu, makanya saya nggak ngerti kok bisa ya. Jadi perasaan nyaman itu sendiri yang muncul berarti. Iya. Secara nggak langsung perasaan nyaman, perasaan aman. Mungkin sama seperti orang yang sudah menentukan batas cukup, misalnya kayak seorang model, dia menentukan batas cukup untuk makan sehari sekali dan vegetarian, mungkin gitu ya. Terus gue nggak makan daging, terus dikata-katain lo bego, lo nggak makan daging, enak nih, gitu kan? Babi lo, misalnya gitu. Mungkin dia nggak akan tersakiti gitu loh. Jadi ya gue nggak apa-apa gitu loh. Karena dirinya sendiri tuh udah nyaman. Sudah nyaman. Udah oke, sudah menerima. Oh inilah. Gitu. Nah kita harus cari tuh titik nyaman kita itu. Di masing-masing orang mungkin berbeda ya. Gitu. Kalau saya akhirnya menemukan di titik ekstrem karena pengalaman hidup saya membuat saya jadi mikirin lagi eksistensi saya. Loh saya hidup buat apa? Emang kalau nggak ada suami saya bunuh diri. Gitu kan? Betul. Emang kalau anak saya misalnya gitu kabur
Terus apa misalnya nggak kabarin di rumah, terus berarti saya adalah orang tua yang ditinggalkan anaknya kan? Enggak, anak saya lagi sibuk aja kok gitu loh. Yang akhirnya kalau kita udah sampai ke titik itu, udah nggak ada apapun. Nah, satu hal mungkin yang bisa ngebantu gini, sampai suatu hari kan ada orang bilang, tapi kan susah Mbak, sekarang gini deh, aku bilang, dia juga suaminya nyelewengan. Sekarang gini deh, kita itu ya, kita lahir di sini, angka 1 nih, kita lahir di sini, gitu. Itu sendirian loh. Meskipun kita kembar, tapi kita ngebrojol dari perut ibu kan sendiri-sendiri. Ada bayi kembar yang selamat, ada bayi kembar yang meninggal. Artinya apa? Artinya tuh kita sendiri-sendiri memperjuangkan nasib kita. Bahkan bayi kembar siam yang dempet, itu pasti keluarnya duluan mana yang duluan menghirup udara. Gitu. Jadi kita lahir sendiri. Nah, kita meskipun mungkin kita matinya tuh sama-sama di pesawat, ya, kecelakaan pesawat atau kecelakaan bus, matinya rame-rame. Tapi sakratul mautnya lepas. Itu sendiri. Betul. Kemudian kita megap-megap cari udara kalau misalnya tenggelam di kapal yang bersama-sama juga sendiri. Gitu. Jadi antara dua titik ini, titik kelahiran dan titik kematian, itu ada satu rentang panjang sekali ya kita sebut sebagai kehidupan. Sebetulnya intinya kita sendiri. Nah, makanya kalau ternyata punya pasangan itu bukan penentu identitas kita. Dia cuma teman belajar menemukan diri, belajar bersabar, belajar, oke kita marah. Terus kemudian kita belajar, kok gue marah ya? Kok gue rasanya pengen bunuh dia ya? Gue pengen bunuh tuh perempuan itu misalnya gitu. Terus kemudian kita tapi kemudian bunuh perempuan, terus kemudian gue masuk penjara, dia malah kawin. Misalnya gitu ya. Kan kita jadi mikir, kok jadi gue yang ini gitu kan. Nah, kita akan belajar terus di situ. Jadi tapi intinya kalau kita sadar bahwa kita tuh intinya sendirian. Kita nggak akan kurang harus dapat perhatian suami gue, anak gue mana? Enggak, udah enggak. Karena kita tahu kita tuh lahir mati sendirian, udah. Jadi pada saat kita menemukan pasangan yang setiap hari juga cuma bertutur kata kasar dan mempersalahkan, kita pun tidak akan masuk ke hati katakan gitu ya. Tidak masuk ke hati. Jadi ini makanya kembali ke masing-masing orang ya, ke aktualisasinya. Tidak masuk ke hati bisa karena kita belajar itu, atau kita malah mengatakan gini, oh this is enough. This is enough. Karena yang gue butuhkan adalah partner hidup, bukan pasien, karena dia gila nih. Makanya mungkin dia gila itu udah mati, schizofren, pemarah, ADHD gitu-gitu, atau punya problem terhadap kontrol emosional gitu. Kita bisa mengatakan bahwa oke, kalau yang ini udah mulai sakit, ini udah mulai gaslighting, ini sudah mulai bullying, ini sudah mulai KDRT verbal. This is enough. Nah, kita bisa menentukan itu. Karena itu bagian dari pembelajaran hidup kita. Kadang-kadang kita bisa belajar untuk terus get along sampai membentuk kesabaran, atau kita belajar untuk berani mengatakan saying no. Enough is enough. Nah, bisa gitu juga. Gitu. Itu jelas sulit ya Kak. Kalau kita sendiri masih belum merasa diri atau meletakkan rasa aman dan menggantungkan cinta kita kepada sosok tersebut. Iya. Makanya itu pembelajaran hidup banget ketika kita menjadi self-sufficient ya, menjadi cukup dengan diri kita. Cukup dengan diri itu bukan berarti gak butuh orang lain loh. Kita tahu kita ada, butuh orang. Kalau ada orang ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, gue kerja sendiri, gue cari makan sendiri, gue nyenangin diri sendiri gitu loh, seperti itu. Oke. Pertanyaan dari Cici sama Koko tadi, panitia ada kasih kertas ya? Mungkin panitia bisa bantu mungkin. Oh ya silakan. Pertanyaan ini. Koyani, silakan. Selamat siang Koyani. Ini salah satu moderator Buddhis yang juga di mana-mana. Sering ada di mana-mana. Silakan Koyani. Silakan Pak. Terima kasih, aduh minta maaf. Besoknya ada suara laki-laki ya. Ya. Betul. Jawab. Ya, terima kasih semuanya. Saya udah diberi kesempatan ini. Sebelumnya saya mau berbagi dulu deh cerita Harry itu, soalnya similar banget dengan cerita anak saya. Saya sekolah di sekolah negeri di Surabaya. Dan begitu kita datang, memang betul minta
kalau ada yang tersinggung. Putih sendiri ada berapa? 10. Wah lumayan. Tapi satunya di sono. Jadi ojek sono kelinding. Jadi tinggal sendiri. Sendiri. Berarti dia sendirian ya? Dia sendiri. Kemudian ngobrol, gimana hubungan? Dia sekolah menengahnya tuh di Penabur, jadi banyak Chinese-nya meskipun non Buddhis. Tapi di sana dia Buddhis dan Chinese sendiri. Bagaimana? Waduh, hubungannya sama. Dia sering Dibully ya. Bully tapi secara mahasiswa. Jadi kan ditanya, Buddhis tuh apa sih? Oh, kan kebayangnya tuh bohong apa. Jadi dia dipanggil nih waktu saya kaget waktu dipanggilnya, Mal, lu udah makan belum? Udah. Kok Mal sih dipanggil? Ya anggapnya aku peramal banget ya. Jadi Chinese, Sudgoko bisa meramal Buddhis gitu. Tapi dia cuek gitu. Dan dia bersyukur dia lewati semuanya. Yang minggu depan dia wisuda. Kira-kira beda dikit dengan bapaknya tuh. Dia cum laude, saya enggak gitu. Oh, hebat. Selamat kok ya. Hebat. Beda dikit tuh tapi dia 3, sekian, kalau saya 2, sekian. Beda 1 doang gitu. Satu aja. Ya, kan itu cuma berbagi kebahagiaan. Jadi memang banyak kejadiannya, kenyataannya kita apalagi yang minoritas suka dibegituin. Jadi karena tadi menyampaikan bodoh amat yang di luar. Termasuk saya sendiri ini minta maaf juga dulu. Kalau sekarang saya udah pada taraf cuek, suka dibully dengan maaf ya, saya buka aja di sini. Postur saya yang kurang tinggi. Kan saya suka MC tadi si junior sudah cerita. Lu mestinya lebih tinggi, ya pakai cara aja kalau lebih tinggi. Tapi tetap kalah, cewek itu lebih tinggi umumnya sama cewek. Tapi udah bodo amat, saya pernah MC dengan cewek yang lebih tinggi. Saya bilang waktu sehari sebelumnya waktu dia jangan pakai HP besok ya. Ya iya dong gila lu. Ya gitu ceritanya. Jadi saya ingin bertanya sama anak-anak, mungkin bisa berbagi sedikit. Saya tuh jadi pembawa acara, jadi moderator dan sebagainya itu lebih kepada pengabdian, kepada suka-suka, happy dan sebagainya. Dan mungkin ya lebih kepada gue cukup kok kayak gini. Tapi memang saya yakin sekali dengan perbuatan baik mendatangkan kebaikan diundang dan sampai ke kalau secara profesional ke sebuah seminar di World Bank gitu. Kemudian Hebat. ya, harusnya di lingkungan Buddhis ya sudah diundang pejabat-pejabat gubernur sampai menteri sampai presiden. Waduh. Wah, semoga saya nyusul itu. Semoga saya nyusul. Ya jadi tapi gini Bu Nana, yang ingin saya tanyakan ini hubungan dengan saya adalah banyak atau beberapa di luar kita, di luar saya itu yang sampai gemes nafsu gitu. Ya lu bikin TikTok, bikin podcast waktu itu kan masih sekarang gitu. Kok saya nggak sampai ketarik gitu? Lu mesti explore. Saya nggak sampai gitu ke sana. Hati saya nggak sampai gitu. Ya sekali-sekali saya bikin waktu ulang tahun saya bikin hiburan gitu. Terima kasih semuanya, pura-pura pakaiannya atasnya rapi, bawahnya saya pakai celana pendek. Gua terhibur sampai ada yang bikin itu di YouTube ramai jadi YouTuber bisa kaya lu dan sebagainya. Saya kok nggak terpanggil seperti itu. Jadi mungkin kalau yang tadi Bu Nana katakan atau Nana katakan, saya udah merasa cukup lah di situ gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana ini saya harus meneruskan saran dari luar atau juga hati nurani saya mengatakan, udah nggak usah gitu. Nah, itu dia. Ini asik ini. Ya, pertanyaan. Challenge kita setiap hari itu kayak gitu kan, Nana? Iya. Nah, itu. Oke. Ya, kira-kira seperti ditangkap. Kenyataannya saya seperti itu. Saya kira banyak juga seperti junior itu dia nggak mau explore ya di IG di mana. Udahlah kalau memang mau dipanggil ya ayo kita berbuat baik. Dikasih amplop, terima kasih. Nggak dikasih, Happy aja. Happy aja ya. Bukan nyari ya, Bo. enggak, karena saya dulu sempat mengalami beberapa kali kok. Begitu selesai, terima kasih aja udah baik. Ada juga yang begitu pulang mana panitianya. Iya. Iya. Nah, gimana Oke. tuh kan?
Oke, Nah. Dede, terima kasih ya. Oke. Iya, makasih Koyani pertanyaannya. Ini loh yang saya suka dari acara yang kayak gini nih. Pertanyaan-pertanyaan itu kan jadi membuat kita jadi terkuak lagi. Jadi nggak hanya ngebahas ini nih. Iya. Jadi gini, banyak, ini saya kaitin sama kasus yang lain dulu ya Pak ya. Jadi banyak dari orang yang datang ke saya mengatakan suami gitu. Ketika suami istri kan saya ada life coach yang kadang-kadang nanti bisa mendatangkan suami dan istri. Jadi istrinya udah ngadu-ngadu, nanti saya bilang udah deh gini deh berdua, suami juga harus ikut gitu ya ngobrol apa. Ternyata intinya adalah gini, si istri marah-marah karena suaminya kayak dia dikatakan oleh istrinya sebagai kurang motivasi. Artinya udah cukup begini, mana anak kita 3 gitu kan. Nah jadi batas cukup tuh gimana gitu kan. Nah jadi intinya gini, yang menarik itu adalah gitu, makanya saya selalu menyarankan di medsos saya untuk mengatakan nggak usah urusin orang lain. Artinya gini, orang lain mau jungkir kayak terbalik kayak dia mau istrinya 17 kayak mau pacaran sama 3 brondong kayak udah, karena apa? Bomat gitu. Karena apa? Kita urusin diri kita aja tuh kita nggak selesai loh. Contoh, saya banyak sekali menemukan orang-orang yang ini kaitan sama pertanyaan, menemukan orang-orang yang punya mental blocking dan dia tidak sukses atau tidak melejit, padahal kita di luar nih bisa ngelihat potensinya dia sebenarnya 12, tapi kenapa dia cuma 5 aja dan buat dia cukup. Dan memang cukup, nggak kurang, hidupnya bagus, anak-anaknya pada sekolah, istrinya punya baju bagus bisa dandan gitu. Tapi kita lihat harusnya dia 12. Gitu. Nah ternyata ada mental block. Nah itu yang kita harus cek. Kita punya mental block nggak? Gitu. Karena ada orang yang mental blocknya gini. Dan mental block itu terbentuk ketika masa kecil tanpa sadar. Jadi banyak orang tua kita mungkin dulu ngomong gini, ngimpi jadi pilot. Lo ngaca, lo anak siapa? Gitu. Kita nih orang miskin. Misalnya gitu. Gak usah aneh-aneh. Misalnya gitu. Atau ngimpi lo pengen jadi artis. Keluarga kita nggak ada yang jadi artis. Kita semua pedagang kok, artis lo pikirin. Gitu. Nah jadi akhirnya kita tidak terbiasa untuk meraih impian itu. Nah jadi harus dicek lagi apakah itu memang suara hati kita gitu ya Pak ya, suara hati kita bahwa ini memang bukan panggilan gitu, atau ini kita terhambat untuk naik gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau balon udah mau terbang ya dipegangin, diikat pakai batu tuh. Gitu, itu yang harus kita cari. Jadi itu juga PR tahun-tahun kita cari mental blocknya. Contoh ada satu orang tinggalnya di Kelapa Gading gitu, jadi seorang ibu bukan, jelas bukan. Orangnya sudah meninggal soalnya, mohon maaf. Nah ini teman saya namanya Sari, dia adalah seorang konsultan bisnis yang waktu itu saya ngelihatnya kok hidupnya lancar ya, bagus, suaminya sayang sama dia, karirnya bagus. Dan itu saya cuma bilang gini, Sar hidup lo kok enak ya gitu, lancar kabeh gitu. Dia orang Semarang. Terus dia bilang gini, ora lo gitu. Aku dulu kawin sama suamiku tuh kita tinggal satu kos loh. Intinya Sari ternyata punya mental block. Artinya gini, setiap kali dia punya uang, misalnya mau beli motor, waktu itu masih muda banget, masih baru nikah, tinggal di kos-kosan. Setiap kali dia mau punya uang untuk beli motor dia nabung. Nanti tiba-tiba ibunya jatuh dari tangga atau apa yang dia harus ngerawat rumah sakit dan harganya tuh persis sama seperti harga yang dia tabungkan itu. Gitu. Terus kemudian setiap kali mau beli mobil nih gitu ya, nabung-nabung, begitu ada niat untuk beli apa, untuk ditabung, itu nanti uang itu hilang sesuai dengan persis titik komanya kata dia sampai harga yang dia tabungkan. Nah sampai akhirnya ketika dia udah punya anak dan segala macam, pengen punya rumah nih, dia sampai menabung di tabungan suaminya. Jadi tiap kali ada gaji, ada bisnis, ada proyek, taruh di suaminya, terus itu baru jadi rumah, uangnya nggak hilang. Nah suatu hari kemudian dia pengen tahu kenapa ya gue begini ya gitu loh. Nah ternyata dia pergi ke hipnoterapis dan ditemukan, dan dia ingat sendiri, dia bahkan bisa melihat kejadiannya di kepalanya dengan jelas. Waktu dia masih kecil, umur sekitar 6 tahunan, SD kelas 1 gitu ya, baru belajar menulis, dia pernah bikin PR di meja makan, engkong sama omanya itu bisik-bisik ngomongin orang tuanya Sari gitu. Jadi ngomongin bapaknya, artinya ini kan tinggal di rumah nenek pihak ibu. Jadi mereka ngomongin, ini menantu kita kapan dia mandirinya ya, kita kasih makan terus juga capek gitu, udah tua-tua gitu loh. Nah Sari kecil mendengar itu dan mengatakan gini, dia bersumpah, aku bersumpah kalau aku besar nanti semua uangku untuk mami papi. Nah itu
dendamnya seorang anak, dia nggak marah sama kakek neneknya karena dia tahu kakek neneknya tidak jahat, cuma ngomongin doang gitu loh. Dan itu, tapi dendam itu rupanya tertanam di bawah sadar, sehingga setiap kali dia besar dia mau punya uang untuk dirinya sendiri, misalnya beli motor, beli apa, itu nanti tiba-tiba untuk orang tuanya, karena orang tuanya masuk rumah sakit lah, masuk apalah sakit gitu loh. Selalu gitu. Nah baru akhirnya setelah diberesin bawah sadarnya itu, baru dia bisa nanjak seperti yang saya temui itu. Nah di situ juga saya belajar juga. Saya belajar mental block ya, gitu. Dan saya punya akhirnya mungkin mirip sama bapak ya gitu. Jadi saya punya mental block itu, mental blocknya adalah ya udah semuanya serba sesuai dengan cukup. Itu ternyata saya menentukan cukup itu juga karena ada mental block itu kan. Gitu. Jadi akhirnya karena saya nggak mau lebih. Nah, kemudian saya ketemu sama hipnoterapis yang menyembuhkan Sari, namanya Pak Awi Suwandi. Saya kemudian dibilang sama dia, kamu pada rezekinya kecil. Jadi ibarat kamu cuma punya cangkir, ketika hujan datang, rezeki datang, orang lain udah bawa ember, orang lain bawa baskom, kamu bawa cangkir. Dan buat kamu ini cukup betul, kamu kenyang dengan makan itu. Jadi dia bilang, nah sekarang gini, tentukan batas cukup itu bagus, tapi ketika kamu punyanya baskom, sehingga kamu hidupnya cukup tetap dengan satu cangkir karena memang kapasitas perutnya cangkir, tapi baskomnya itu bisa dikasih buat orang-orang. Nah, jadi kalau dalam agama Katolik dibilangnya jadi saluran berkat Tuhan ya. Kita dapat itu kita salurkan lagi. Nah, jadi kita lebih lengkap nih gitu. Jadi, nah coba Bapak renungkan gitu, apakah gitu ya, ketika memberi di ruangan tertutup, memberikan pengetahuan atau pencerahan itu di ruangan tertutup itu sudah cukup, ataukah Bapak perlu juga meraih orang-orang di luar sana yang mungkin perlu dapat inspirasi gratis dari orang yang sudah punya banyak pengalaman gitu. Udah cukup. Gitu. Udah cukup. Tapi beda kan setiap orang ya. Ditodong langsung nakal nih. Gitu ya. Jadi coba dicari sih, nggak apa-apa, ini kan akan butuh proses ya. Gitu. Apakah saya punya, misalnya ke diri sendiri, apakah saya punya problem dengan teknologi ini karena apa? Begitu saya nongol banyak sekali inbox dan saya nggak sanggup menjawabnya. Bisa juga begitu loh. Gitu. Atau memang saya bilang bahwa saya memang mencukupkan diri hanya pada lingkungan kecil. Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi intinya kembali ke diri sendiri. Gitu. Iya. Panjang ya jawabannya ya. Cukup ya, cukup menjawab ya kok ya. Oke. Iya. Ada lagi Cici, Koko yang mau bertanya, silakan. Oke. Maria. Oh, Cici ini yang di depan. Oke. Halo Mbak Nana. Halo juga. Apakah hidup itu harus bahagia? Nah itu dia. Nah Ini intinya ini. pertanyaannya asik nih. Karena Nah. semua orang sepertinya mengejar dan mencari ya karena saya. Jadi nggak tahu kalau harus bahagia, saya nggak tahu gitu. Apakah harus bahagia? Tetapi menurut riset-riset gitu ya, menurut riset-riset, ini menarik nih. Untuk ada pertanyaan ini lagi. Menurut riset-riset psikologi gitu ya, orang-orang yang ketika diwawancara menjelang kematian dan menjawab bahwa saya tidak memiliki penyesalan apapun terhadap itu tuh biasanya adalah orang yang sudah menjadi seperti yang dia ketahui tentang dirinya. Jadi misalnya gini, saya ini sukanya melukis, tapi orang tua saya memaksa saya untuk jadi dokter. Pada akhirnya saya jadi dokter sesuai kata orang tua saya, tapi saya juga melukis dan lukisan saya sudah dipamerkan kemana-mana. Nah, jadi dia menjadi dirinya. Jadi kalau bahasa gaulnya nih, bahasa Betawinya ngomong gini, ya lu udah lahir, lu eksis, tapi eksis lu tuh apa? Kan sesuai dengan apa bakat yang dikasih Tuhan. Ada yang bakatnya jadi seorang pencerah ya, kayak Mahatma Gandhi itu kan dia membawa inspirasi buat orang-orang, atau dia menjadi seorang ilmuwan yang mencerahkan juga kayak Tesla, kayak Einstein. Nah, jadi kalau kita hidup sesuai dengan fitrah atau bawaan dasar yang kita lahirkan gitu ya, itu ya kita akan rasa kayak fulfilled. Nah, itulah yang disebut bahagia. Jadi ibaratnya gini, kalau kita terlahir sebagai pohon mangga dan kita dibiarkan menjadi pohon mangga, maka kita adalah pohon mangga yang
eksisnya sesuai dengan fitrahnya. Tapi kita pohon mangga, tapi orang tua kita nggak boleh lu jadi mangga, harus jadi mawar. Harus jadi mawar. Kita akan jadi mangga yang tidak berbuah, tapi nggak mawar juga gitu loh. Itu nggak bahagia. Jadi ketika mati akan gini, aduh dulu coba saya bisa ngelawan orang tua, aduh dulu coba saya bisa meyakinkan ibu saya supaya saya nggak ambil jurusan ini, aduh dulu coba saya bisa mengatakan pada mama saya bahwa saya tidak mau menikah dengan pilihan itu, gitu loh. Nah jadi pada akhirnya bukan harus bahagia, tetapi endingnya ketika kita mau mengakhiri episode perjalanan hidup kita, kita merasa bahwa this is it, ini saya, gitu atau enggak, gitu loh sebetulnya itu. Kalau udah itu udah enak banget. Sudah jadi dirinya. Makanya karena orang aktualisasi itu bukan cuma sekedar, oh saya kan pengen aktualisasi, terus kemudian dia ikut arisan sana sini. Bukan, aktualisasi itu adalah lu jadi apa yang lu memang lu, gitu. Lu apa? Kalau memang lu memang wanita karir, terus lu disuruh di rumah, pasti frustasi deh. Gitu. Nah, jadi ya udah biarkan berkarir karena itu dia jati dirinya, tapi juga rumah jangan ketinggalan kan gitu. Terus kemudian seorang suami itu akan bagus kalau dia jadi musisi. Nah, jadi ADMS deh, ADMS kalau disuruh sama memes, ngapain lo jadi musisi, emang gak ada duitnya, lo kerja di bank, gitu. Ya nggak bisa juga ya, gitu kan. Jadi bahkan seorang laki-laki pun meskipun dikejar tanggung jawab untuk menafkahi, dia perlu menjadi dirinya yang otentik. Nanti pasti rezeki datang sendiri karena Tuhan tuh menciptakan tuh untuk, ya kalau kita bawa Tuhan ya, tapi kita datang tuh udah dengan perangkat yang kita butuhkan gitu loh. Intinya itu sih. Masing-masing kalau kita membawa karma kita masing-masing, di mana kita lahir, dengan siapa kita berada, itu juga faktor karma ya. Ya, pokoknya kita sesuai dengan karmanya kita itu harus apa gitu. Kita skenario hidupnya tuh apalah itu yang kita jalanin deh gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Nggak harus bahagia sih, tapi ya gimana caranya supaya nggak nyesel. Jadi bahagia itu bukan tujuan ya kayak, tapi bagaimana kita bisa menjadi diri kita sebagaimana adanya. Ya. Jujur itu tadi. Iya. Jadi kita tuh siapa, the real us tuh siapa, dan itu yang kita eksiskan, kita aktualkan, kita nyatakan. Aktual itu kan berarti ternyatakan, terwujud gitu. Berdamai, wujud Terlihat dan kita mengalaminya. Jadi nggak gini, dulu tuh ya mama tuh sebenarnya pengen lo jadi insinyur, tapi zaman dulu mana ada insinyur perempuan. Udah itu di ranjang kematian kita tinggal sedih-sedih gitu loh. Mana bisa. Nah, itu yang kita nggak inginkan gitu loh. Tadi Kak Nana sebut mengenai orang tua yang mau kita jadi begini. Itu kan masih sampai hari ini terjadi nih Kak Nana. Ya. Jadi sebagai anak kayak gak ikut orang tua kok kayaknya durhaka ya. Nah, apalagi kalau ada orang tua yang papa dan mama juga pendapatnya berbeda. Anak mungkin makin pusing lagi. Iya, maunya beda. Nah, ini sebagai anak bagaimana bisa menemukan, karena di sini juga ada anak-anak yang mungkin masih mungkin juga. Kenapa? Ada anak-anak mungkin yang mau curhat. Boleh. Mungkin ada yang mau curhat. Nah, ini kalau itu saya kaitin sama teks yang berikut. Nih, jadi di sini kita kan anak-anak nih. Nah, jadi ternyata secara ini intensitas ya, ini angka, ini ini tuh poin. Jadi 0, 1, 2 tuh ini levelnya. Ini adalah usia gitu. Usia personal development. Jadi awal-awal ketika kita bayi, kita tuh nggak penting loh punya baju apa, nggak penting. Yang penting ada susu, ada vitamin, ada imunisasi gitu kan. Jadi kebutuhan fisiologis atau fisiknya tuh gede banget, tinggi, dan hanya hijau saja. Lalu lama-lama pada saat itu juga ada safety, karena bayi kan juga perlu ketika dia nangis, nangis, lalu kemudian butuh susu dilindungi, terus kemudian ketika kedinginan dia tidak dibiarkan kedinginan, jadi ada rasa safety. Tapi lama-lama ini kebutuhan fisiknya tuh turun gitu ya. Lalu kemudian lama-lama yang makin gede itu adalah warna merah tuh, self aktualisasi. Ketika umur sudah mulai 30-an, 40-an, pertengahan umur nih, pertengahan hidup kita sudah mulai lebih banyak ke arah self aktualisasi. Jadi makanya nggak usah heran ketika remaja mengatakan nih, aku kan udah besar, aku kan bisa mengambil keputusan itu sebenarnya mereka mulai ingin self aktualisasi. Nah, ini juga jadinya akhirnya ke arah parenting. Ini juga membuat kita para orang tua mestinya juga sadar bahwa setiap orang itu mempunyya kebutuhan atau hak asasi untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Itu hak asasi manusia ada di Undang-Undang PBB, Undang-Undang
internasional. Saya lupa ada di poin mana, tapi saya baca itu ada menentukan dia mau bekerja di mana dan menentukan arah hidupnya itu adalah hak asasi manusia. Persoalannya kita dibesarkan di masyarakat timur. Saya nggak tahu ini awalnya dari mana, tapi orang timur tuh ya mulai dari India, Malaysia, Cina, Jepang, Korea, mungkin juga dulu-dulu di Eropa, saya nggak tahu, tapi di timur ini ada risetnya juga, kita itu adalah bangsa atau suku-suku bangsa yang hobinya itu ngurusin orang. Gitu. Kepo. Umur 27 anak kita happy nih ngejar karir, tapi tetangga ngomongin, anak lu belum kawin, nanti jadi perawan tua loh. Nah, kita jadi galau, iya ya, gitu kan. Nah, kembali ketika kita belum menentukan siapa diri kita dan batas cukup kita jadi terpengaruh sama omongan banyak orang. Akhirnya kita kejar-kejar anak kita, kawin, gitu. Jadi kita tidak menentukan batas cukup. Siapa yang akan kita dengarkan? Seluruh tetangga kita dengerin, ya gila kita, gitu kan? Yang nanti udah kawin, anaknya udah 1, nambah lagi, jangan cuma 1. Nggak kelar-kelar tuh. Jadi terus kemudian dari mana kata-kata durhaka itu muncul? Nah, itu dia. Ada juga kalau mungkin dari maling kundang kali ya. Iya, tapi itu memang muncul dari gini. Kata-kata durhaka itu waktu saya browsing ya, kata durhaka itu tidak ada dalam padanan bahasa Inggris loh. Nggak ada, bilangnya cuma disobey gitu ya. Tapi orang Indonesia bukan cuma bilang nggak nurut kan, disobey kan nggak nurut tuh bahasa Indonesia. Nggak nurut sama orang tua itu beda dengan durhaka gitu kan. Iya, betul. Durhaka tuh ciptaan bangsa Melayu. Saya nggak tahu dalam bahasa Cina ada apa nggak bahasa Mandarin. Ada. Kita dengar juga ada ya durhaka. Apa tuh, Ci? Tapi bahasa Ada kan, Nana? Ada. Putau. Ada yang paham? Iya, katanya putau ya. Oh, putau. Ada yang paham, Ci? Betul ya? Durhaka. Pusyausun, anak yang tidak baik ya. anak yang tidak berbakti. Anak yang tidak berbakti. Oke. Nah, ini menarik. Kata tidak berbakti itu dikaitkan sama durhaka itu dari mana coba? Ternyata kalau menurut saya akhirnya waktu itu kan sempat bikin survei di kecil-kecilan, saya nanya, ketika apa sih anak-anak kita sebut durhaka? Ternyata jawabannya ya cuma satu. Ya macam-macam kan, ketika tidak tunduk sama orang tua, ketika tidak berbakti, ketika tidak ngurusin orang tua, ketika orang tua sudah tua gitu. Tapi intinya adalah apa? Ketika gue udah baik sama lu belum bayar balik sama gue. Tapi karena kita nggak bisa bilang begitu, karena dikiranya nanti sebagai orang tua yang tidak tulus, kita bilangnya durhaka. Sebetulnya adalah gini, gue udah baik sama gue, udah ngurusin lu, gue udah ngidupin lu, kok lu nggak ngidupin gue balik? Gitu. Jadi cintanya harusnya minta cintanya dibalas. Tapi kan nggak nyampe mulut kita. Nah, kamu bales ya mama gitu. Nggak nyampe. Makanya kita bilang gitu. Nah, sementara nih kalau ini saya kan sempat sudah riset ke panti-panti jompo. Nah, saya sendiri sih sebetulnya pengen mengirim diri saya ke panti jompo ketika tua. Gitu, karena saya udah nemu panti jompo yang bagus-bagus gitu ya, jadi bahkan bisa kumpul sama orang, malah bisa main Scrabble, bisa jalan-jalan tuh ada bebas. Malah bebas gitu. Terus kemudian waktu saya ke sana, saya ketemu beberapa ibu-ibu tua yang bahkan ngomong gini, orangnya orang lucu deh, orang Chinese Jawa yang ngomongnya tuh agak kecampur Indonesia sama Jawa. Aku tuh cuma bawa diriku sendiri ke sini, aku nggak dikirim sama anak-anakku. Kenapa? Karena aku malas tinggal di rumah menantu. Emangnya aku herder nungguin rumah kayak gitu. Lah iya dong, dia bilang gitu. Menantuku arisan, anakku bisnis, cucuku sekolah. Terus aku ngapain di rumah sama pembantu? Mendingan di sini main-main tuh, lihat bagus tuh. Ada rajut, ada apa? Kita jalan-jalan loh tiap. Jadi aku bilang, oh ini dia adalah orang yang sudah mengatakan. Terus aku bilang, terus nanti anaknya waktu itu marah. Iya marah. Mereka bilang gini, mama nanti kalau gitu kita dikiranya nggak berbakti loh. Dia bilang malah kamu berbakti kalau kamu bayarin aku kesini, ini nggak murah, 3 miliar.
untuk 5 tahun. jadi intinya akhirnya waktu itu saya cuma mikir gitu, aduh kalau saya jadi ibu saya gimana ya gitu kan. Nah ternyata itu pertanyaan terjawab pada suatu hari terjawab. Saya datang ke rumah sepupu saya gitu, sepupu saya punya anak kecil gitu. Terus dia ngomong gini, dia mau sekolah nih, playgroup, mama di rumah ya, mama sama mbak ya. Nanti kalau mama udah tua, nanti aku bayarin mbak buat mama. Di situ saya cuma pikir, oke, artinya anak kita akan mencintai kita persis sama dengan cara kita mencintai dia. Kan kita nitip-nitipin dia ke mbak. Benar. Kita sayang sama dia, jadi dia taunya oh itu sayang. Artinya nanti suatu hari mungkin kita akan tinggal di rumah dia akan sibuk kerja, sama seperti kita sekarang sibuk kerja, dan kita akan ditinggal di rumah bersama mbak, bersama perawat. Dan itu adalah bentuk wujud cinta. Jadi di situ saya belajar lagi, oke, kalau gue pingin disayang sama anakku di masa depan, dipelihara lagi, gimana pun juga saya juga pingin dong ya kalau saya udah tua nggak bisa cari makan, dikasih makan kan gitu ya. Pingin kan gitu. Jadi saya pikir oke, kalau gitu saya akan membesarkan anak saya persis seperti saya ingin nanti ketika tua diperlakukan oleh anak ini. Akhirnya apa? Penuh cinta, ada waktu, ada pendampingan, ya ada dana gitu. Mengajar dengan menjadi contoh. Menjadi contoh. Karena saya ngelihat anak sepupu saya ngomong gitu, mama di rumah ya, jangan nakal ya sama mbak dulu ya. Nanti kalau mama udah tua, aku beliin mbak, aku bayarin mbak. Kan aku pikir mampus loh, mau dititipin sama Masih kecil itu ya. gitu, mampus loh mau dititipin sama perawat. Nah tapi saya belajar juga bahwa oke, saya harus belajar untuk jadi seperti orang tua saya sekarang. Orang tua saya sekarang adalah orang tua yang tidak perlu dihidupi oleh anaknya. Karena mereka berinvestasi cukup bagus, nabung cukup bagus, bahkan kadang-kadang bisa memanjakan cucunya nih untuk jalan-jalan sama Eyang ke Singapura. Ya, deket sih, tapi kan Eyangnya yang keluar duit. Jadi saya pikir, kok ibu saya dan bapak saya nggak pernah loh mengeluarkan kata-kata itu. Kamu durhaka, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka mampu. Itu kembali self-sufficient kan. Ketika mereka teraktualisasi, mereka tuh nggak butuh dihidupin anak-anaknya. Jadi kembali ke Maslow lagi. Jadi ketika mereka sudah mampu, udah mereka nggak perlu gitu. Meskipun ya kalau kita belum sempat nabung zaman dulu ya memang akan perlu bantuan anak. Makanya anak yang dibesarkan dengan baik itu nggak perlu diminta. Nggak perlu diminta. Mereka akan tahu diri untuk oh ya mama papa kan nggak bisa cari makan sekarang. Mereka akan kasih kok. Jadi menuntut bakti itu nggak perlu dilakukan kalau kita sudah membesarkan mereka sesuai dengan tugas kita sebagai orang tua. Sebenarnya itu. Wah, panjang ya jadi ya. Iya, bisa Seneng ya. bisa sampai besok. Gitu. Jadi satu pertanyaan terakhir dari Cici dan Koko sebelum kita sudah mendekati akhir, sebelum kita menutup sesi kita dengan Kanana. Silakan Cici. Ada pertanyaan? Ada yang nanya? Satu tadi dari Koko Koyani, mungkin dari Cici ada yang mau nanya? Silakan. Silakan. Hari ini Ci. Iya, satu dari Koko dan satu dari Cici. Iya. Silakan Ci. Saya mendengar sebagian itunya. Boleh kenalkan nama dulu, Oh Ci? ya, nama saya Yeni. Yeni. Iya. Saya tadi dengar tentang mental blocking. Iya. Nah kalau misalnya kita ketemu orang yang emang kita sadar dia mental blocking gitu, bagaimana caranya supaya kita bisa bantu dia untuk jadi lebih terbuka? Iya. Terima kasih pertanyaannya, Cieni. Biasanya orang yang mental blocking itu butuh terapi, gitu ya. Tetapi kan nggak ada orang yang ngerasa mau pergi ke psikolog gitu atau ke hipnoterapis, nanti dia bilang emangnya gue gila, emangnya gue salah nih. Jadi kita perlu menjadi terapis ya buat dia. Caranya adalah gini, sama seperti kayak kita ngajarin anak kecil tambah-tambahan, gitu. Karena dia tidak mampu, dia tahu dia tidak mampu, maka kita harus bisa memberikan tugas yang dia mampu supaya dia ngerasa ada aha moment, aku bisa gitu loh. Jadi artinya gini, ajarin dia dulu untuk ajarin dia dulu untuk 1 tambah 1 misalnya gitu ya. Setelah bisa 2 gitu kita langsung bisa, itu pintar. Yang ini nanya. Ya. Jadi kembali kalau jujur atau nggak jujur tuh gini, kita harus kembali ke diri sendiri
mungkin merenung, bukan merenung, ini harus sih, merenung tuh satu-satunya cara untuk kita menyelamatkan diri. Kita harus nanya ke diri sendiri, yang gue suka tuh apa? Gitu. Dijawab tuh, gue suka kalau gue bisa jalan-jalan, gue suka kalau dipercaya, gue kalau suka kalau gini. Sebenarnya yang gue suka tuh apa? Ini. Lalu kemudian dari semua itu, lihat dari secara jarak jauh dan bilang, kita harus nyari, ini semua kalau gue dapetin tuh gara-gara apa? Jadi akhirnya kita gini, gue suka kalau gue cantik. Tapi gara-gara apa? Oh karena habis itu dipuji orang. Gue suka kalau gue berprestasi. Oh karena habis itu gue ditepukin orang. Akhirnya berarti kita mengerucut pada karena dia apain sama orang. Dapat approval. Gitu. Nah kalau dapat approval berarti kita nyari kembali ada mental blocking nggak? Jadi kenapa gue selalu mencari persetujuan dari orang? Kenapa kalau gue udah punya anak 2 gitu ya, perempuan semua atau laki semua, terus gue merasa mendapat persetujuan dari orang, kalau belum lengkap gue nggak happy. Itu harus dicari, karena berarti ada sesuatu itu tadi, berarti kita tidak siap bahwa dari ujung kelahiran dan kematian kita tuh sendiri. Nah kita beresin lagi di situ. Tapi kalau kita misalnya, kalau aku problemnya ini berbagi aib saja, biar contohnya jelas. Kalau aku tuh adalah kalau aku happy, saya happy itu kalau saya dibiarkan melakukan apapun yang saya pikir baik untuk diri saya. Itu selalu gitu. Saya happy kalau dikasih kepercayaan, saya happy kalau di challenge oleh bos saya, dikasih challenge, maksudnya ini ada proyek baru, lu bisa nggak? Gitu. Akhirnya setelah saya cari-cari, ternyata saya itu adalah orang yang punya problem terhadap otoritas. Saya pingin punya kuasa. Problemnya kena, kok gue gitu banget ya, jadi semakin ditantangin, lu nggak bisa nak. Itu saya buktiin bahwa saya pasti bisa. Nah, jadi saya kan lihat nih, saya sukanya apa? Saya nggak suka kalau dilecehin orang. Ternyata bukan karena supaya dipuji, saya tuh nggak suka kalau dibatesin. Nah, saya beresin tuh mental block saya. Kenapa? Saya dulu dibesarkan oleh orang tua yang sangat overprotected. Nah, itu yang bikin saya jadi kayaknya gedornya ke situ terus. Nah, mungkin orang lain punya problem dengan gini, dia haus pujian. Dan itu nggak salah. Karena itu kita memang hausnya itu, kan kita nggak dapat dari kecil. Kalau kita haus pujian, nggak usah malu untuk mengakui bahwa saya haus pujian. Nah, habis itu kan kita nggak bisa dong berprestasi hanya supaya dipuji, dandan hanya supaya dipuji. Padahal kita dandan kadang-kadang perlu supaya kita merasa feel good aja, gitu kan? Tapi enggak, ini supaya dipuji. Nah, itu kan satu problem sebetulnya. Bawah sadar yang kita beresin. Ya harus kita yang cari nanti. Jadi harus kita cari sendiri. Iya, gitu. Baik melalui diri sendiri, renungan, meditasi, atau dari terapi. Iya, jadi caranya jujur sama diri sendiri memang mau nggak mau retrieve dan kemudian lihat apa yang bikin gue happy sebetulnya. Tapi kalau bisa tanpa harus ada orang itu tadi, karena kita sadar kita sendiri ya. Jadi gue kalau cantik sendiri juga nggak apa-apa sih, gitu loh. Maksudnya dandan nggak ada orang di rumah, tapi gue merasa kayak mandi, wangi, terus pakai baju bagus, padahal nggak kemana-mana, kayaknya enak aja, ya udah, gitu kan. Nah, jadi lama-lama kita bisa jujur sama diri sendiri kalau kita banyak merenung yang melihat, kok gue pengen dipuji orang, kok ternyata gue tuh pengen punya kuasa gitu. Kan norak banget sih, nah lu tuh haus kekuasaan. Aku harus mengatakan bahwa aku haus kekuasaan ketika itu gitu loh. Gitu. Jadi ya mau nggak mau ke dalam diri terus gitu kan urusannya. Pembelajaran. Tepuk tangan buat Kak Nana semua yang terima kasih Kak Nana atas pembelajarannya pada hari ini. Iya, terima kasih sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan. Mungkin kata penutup Kak Nana sehubungan dengan tema kita hari ini? Ya, kata penutup pada akhirnya adalah gini, kita itu terlahir sudah cukup membawa semua yang kita perlukan. Jadi bibit mangga atau bibit mawar itu sudah cukup membawa semua daya hidup atau daya perjuangan untuk menjadi apa sejatinya dia. Mawar ya jadi mawar, semangka ya jadi semangka. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat bibit itu tumbuh optimal. Kalau kita tumbuh optimal, menjalani kehidupan sesuai dengan jati diri kita, mau karmanya jadi semangka gitu. Nah, orang tua yang bijak itu juga adalah orang tua yang bisa tahu nih dari 5 bibitnya, yang satu semangka, yang satu jadi mangga, yang satunya jadi apa gitu kan, satunya lagi, yang satunya lagi jadi rumput. Ya nggak apa-apa, nggak harus ada bunganya dan nggak harus ada buahnya. Tapi rumput itu kan hijau, kalau rumputnya sehat itu kan hijau rata juga menyejukkan. Nah, kalau kita mampu memahami masing-masing anak kita punya karmanya sendiri-sendiri, yuk kita bantu mereka mewujudkan karmanya itu supaya tetap optimal. Itu aja sih. Terima kasih. Dalam ya. Jadi Cici
Apa yang disampaikan Kak Nana sepanjang hampir 90 menit ini mengingatkan kita akan jalan mulia berusuk 8 dan Brahma Wihari ya. Jalan mulia berusuk 8, pikiran benar, pandangan Semoga benar. membawa Bagaimana pemahaman baru. mempraktekkan ya. meta, karuna, mudita, dan UPK terhadap diri kita sendiri. Kita kepentok di adat istiadat. Daya upaya benar, bagaimana kita mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, dibawakan oleh Sang Buddha dalam kehidupan kita sendiri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kanana, dalam hidup banyak hal yang terjadi Aku ke dalam dulu. yang kita tidak bisa hindari interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mempraktekkan mudita, rasa bahagia atas pencapaian yang sudah kita lakukan, ya, menilai kepada diri tanpa kita membandingkan kepada orang lain. Atau kalau ada dalam hidup kegagalan, apapun bentuk kegagalan itu, kita mempraktekkan karuna, welas asih terhadap diri kita sendiri. Oh iya, kali ini saya gagal, tapi saya masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Lalu meta itu Cici, kita Sang Buddha mengajarkan bahwa badan kita ini adalah alam semesta ya. Apa yang ada di dalam ini juga ada di seluruh alam semesta ini. Jadi meta itu sendiri bukan hanya kepada semua makhluk, tapi kepada diri kita sendiri, yang di dalam diri kita ini ada triliunan sel yang semuanya membentuk. Ini saya yang sedang berdiri, nama saya Junior. Ini bukan satu orang yang berjalan, tapi triliunan sel yang berjalan. Kita memberikan meta. Dan UPK kita mengembangkan tenang seimbang. Seperti tadi disebutkan oleh Kanana. Apapun komentar orang boleh berucap apapun. Media sosial, berita, dan sebagainya macam. Apalagi kita lebih dari 2 tahun dibombardir dengan yang namanya COVID ya. Jadi kita bisa memilih berita yang akan kita baca, atau kita ikut aja itu beritanya. Wah, jadi makin menegangkan dan memberi ketakutan yang malah merusak ketenangan batin kita sendiri. Kita mempraktekkan UPK. Ya. Jadi kesimpulannya Cici, sebenarnya bicara tentang rasa cukup untuk bahagia itu dalam Buddha Dhamma, Sang Buddha sudah memberikan jalannya ya. 4 kesunyatan mulia adalah ajaran dasar Sang Buddha. Adanya duka, ya, kebenaran akan duka. Sang Buddha juga mengajarkan caranya, bukan hanya memberikan faktanya, tapi caranya, ya. Dan pada akhirnya kita diberitahu cara membebaskan diri dari duka. Ya, Cici, kita perlu mempraktekkan meditasi. Tadi 1 ya, untuk mendapatkan perenungan, menemukan self aktualisasi kita itu tadi, menemukan diri kita ini siapa. Kita ini siapa? Kapan Cici terakhir merasakan napas? Itu juga satu cara kita mengenali pikiran dan batin kita, mengenali badan kita. Ya. Nah, Cici, kalau ada yang bertanya sehubungan dengan meditasi, di sini ada teman saya yang kita memang aktif sebagai asisten instruktur, dan termasuk saya sendiri dari Bali Usada. Kami, Maria, Felicia, saya sendiri. Kalau ada yang bertanya tentang meditasi, kami ada di sini selama siang ini. Demikian, sekian, saya kembalikan kepada Vina, host kita. Silakan Vina, saya kembalikan kepada Vina. Oke, thank you Ci Juni ya. Selanjutnya kita adalah tadi kita udah sama-sama ya sama Kanana gitu kan ya. Souvenir, pemberian souvenirnya belum? Oh iya. Penyerahan sertifikat kendaraan sumber. Oke. Ibu Kanana dan Ayo Ibu, temenin. Ngobrol-ngobrol. Iya. Itu mental block itu.
Iya. yang hadir sama-sama kita berbagi cerita dan berbagi insight gitu ya mengenai menemukan batas hidup untuk bahagia. Batas cukup, menemukan batas cukup untuk bahagia. Makasih Kak Nana hari ini berkenan hadir bersama-sama kita semua. Berikan tepuk tangan untuk Kak Nana dan Kiai. Oh, alah, pas bener ya. Makasih Kak Nana. Jangan bosan-bosan ya Kak Nana ya. Asik, mantep. Makasih Kak Nana, silakan. Oke, selanjutnya, makasih Cayun. Kita udah sama-sama nih, udah tahu ya bahagia itu seperti apa sih? Nah, ini dia. Kurang lengkap kalau kita udah tahu bahagia itu seperti apa, kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, ini dia salah satu tindakan yang harus kita lakukan. Sebagai murid Sang Buddha, iya kan? Sama-sama tahu bahagia itu seperti apa, udah tuh tadi dijelasin. Nah, sekarang langsung praktek. Makasih teman-teman, cici-cici semua. Dananya kali ini membantu kita semua dalam acara Wandani Women Dhamma Club. Mendukung sekali acara WDC semakin baik dan semakin baik setiap hari. Anumodana. Kita berdana untuk kepentingan bersama. Semoga kita diberkati oleh udara suci. Anumodana, cici-cici semua, koko-koko, thank you, arigato. Oke. Nah, kita kayaknya belum afdol kalau belum foto dari tadi. Ya saya ngerasa ada yang kurang gitu loh. Iya kan? Ada yang ngerasa yang kurang gak sih kalau belum foto? Kayaknya aduh, biasa gitu loh. Kita foto sama-sama ya, kita panggil fotografernya tuh ini di belakang. Yuk, semua boleh dong. Cici-cici buka masker, kita foto bareng-bareng. Ini tanya yang belum menjadi anggota Wandani di sini siapa? Oh Nanti kita gitu. bagikan. Oke, sambil menunggu kesiapan cici-cici semua sama Koko untuk berfoto bersama. Saya ingin bertanya dong, yang belum menjadi anggota dari Wanita Theravada Indonesia Wandani siapa ya? Boleh mengisi nanti di sini. Siapa yang belum? Yang belum menjadi anggota Wandani. Wandono, itu gimana tuh Wandono? Ibu, Wandono gimana Wandono? Foto sambil dibagikan kertasnya, mungkin kita siap-siap foto ya. Bin Wandono boleh juga kalau mau bergabung. Wes asik Wandono boleh. Formulirnya mana? Sama aja formulirnya. Wandono mau bergabung boleh banget loh. Biar lebih bahagia kok. Tadi katanya mau bahagia di sini kok. Bener. Ah, asik Wandono dikasih. Foto dulu Ci foto dulu. Ayo foto yuk foto. Sama Kak Nana ya. Sama Kak Nana. Hadap mana? Hadap mana? Fotografer? Mana fotografer? Ayo. Mungkin langsung di tengah kali ya. Nanti fotografernya dari sini aja kali ya. Tukang foto mana? Pakai kameranya Vina ya? Atau ini mau? Udah lah, ini mau saya? Sudah selesai kan ini? Foto juga bagus lah. Oh, bagus banget. Bagus banget ganti aja. Oke, tengah semua katanya. Ayo, Cici. Kita foto-foto. Kapan lagi loh sama Kak Nana? Tadi saya di dalam foto yang banyak.
berapa? Aduh. Ayo semuanya berapa? Ini bisa otomatis, bikin otomatis. Foto timer maksudnya? Gimana? Selesai ya caranya? Udah. Tinggal foto, nanti ada makan bersama. Yang nggak muat mungkin, yang nggak muat, yang masih muda-muda boleh dong di bawah duduk-duduk gini nih, biar kelihatan semua. Kita jongkok aja. Nah, nanti ini kita ke depan. Nah, ayo. Dapat semuanya ya? Kayaknya mesti di depanin nggak sih? Tengah mejanya. Bener nggak? Ya udah mentok deh. Tetap kena mejanya ya? Ya habis juga. Iya, mentok di caranya. Ayo semua foto-foto. Ayo semua foto berapa? Nggak usah lah, nggak muat kayaknya. Berapa barisan kiri kanan? Kamu nggak masuk. Senyumnya mana Kalau senyumnya? kamu Yang ada mau di sini pakai ini karena apa yang udah dimulai? Oh gitu. Apa di atas? Iya. Nggak dapat gimana foto orang dapat? Mesti pakai ini. Satu, dua, tiga. Tapi belum bisa nih. Oh ini 10 detik aja. Apa sampai 10 detik? Senyumnya. Mana senyumnya? Nggak senyum ini kayaknya kebelet pulang ini. Mesti minta kata di sini. Kayaknya ngajarin suruh happy. Gitu dulu ya. Normal dulu. Hai, Seki. Ada taman. Namanya Cik Happy. Ini mana ini? Apa itu video doang? Kena Lita. Lip sinian Lip. Kena si Lita. Kena tangannya Lita. Kena tangannya Lita. Bahagia kita pancar langsung. Lita kena tangannya. Luar biasa. Saya bebas. Udah kan itu ya normal. Kamu nggak ikut sih? Enggak, jangan. Tapi Tangannya Lita kelihatan. jangan. Lip tangannya kelihatan Lip. Jaya mana? Oh iya. Jaya kita udah tahu sekarang bahasa Mandarinnya durhaka tuh apa? Durhaka itu kan artinya tidak suka kan anaknya gitu. Bahasa Mandarinnya itu adalah wokangguan. Ingin balas budi dari anaknya. Gimana itu? Oke, udah ya. Gaya bebas sih, gaya bebas. 1, Gaya 2. bebas. Ekspresikan diri kalian. Wis. Bebas. Disinilah saat kalian 1, mengekspresikan diri. 2, 3. 1, 2. Ini dia ternyata ekspresinya. Nggak pakai jahit-jahit, ternyata begini loh. Oke ya. Sama si Wardaninya dong. Oh ya udah ini di ini nggak lewat. Ayo sini kamu nggak ikut sih? Yuk masuk ya Jo. Harus masuk. Biar behind the scene-nya jangan. Ayo. Kadang-kadang ininya goyang juga deh. Ini kayak goyang-goyang. Oh iya, ini emang goyang-goyang. Oh, tapi tetap strong. Kan takutnya ini tiba-tiba soalnya kan agak gede. Ini mau stealth-nya lagi. Iya, itu fungsi monopod.
harus kayak gini ya. Kalau Semua tinggal kan berkumpul. kakinya tiga, kamu tinggal bisa. Oke. Kalau lempar masih diinjak, emang buat tiga. Cici, boleh ganti dulu. Cici, Emang buat boleh tiga, ganti dulu. jadi pegang. Yuk masuk yuk. Oke, nanti yang Kalau usah buat Oke, panitia. Boleh Ci kembali ke tempat duduknya. Ayo. Dulu. Nggak boleh pulang. Boleh nanti dulu nanti. Ini pengurus mau foto. Duduk dulu. Nanti dibagi makanan. Ayo. Ayo. Duduk dulu. Cici koko kembali ke tempatnya masing-masing. Oke? Boleh? Mohon kerjasamanya. Jo. Sini, Jo. Cepet, Jo. aku foto. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gaya bebas kan, gaya bebas, mulai bebas. makasih Koko. Terus semua pengurus. Thank you. Boleh pengurus untuk bagi makanan. Dilanjutin aja. Mohon cici-cici silakan duduk, kita mau bagi makanan. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up.